ada buku yang ke-60 kemarin, isi kedua alhamdulillah juga terbit di era wabah ini gitu. Jadi sebetulnya ini kesempatan buat teman-teman yang selama ini merasa pengen jadi penulis tapi nggak punya waktu. Sekarang kita sebetulnya sebagian besar kita punya banyak sekali waktu gitu, dan itu bisa dimanfaatkan. Istri kedua saya tulis sama Ayah Isa Alamsyah, tidak sampai kayaknya cuma sepekan ya penulisannya. Jadi saya waktu itu men-challenge ya, menantang diri sendiri, kira-kira bisa nggak dalam 3 hari saya dapat dalam sepekan atau 5 hari saya dapat 50 halaman. Ternyata dalam 3 hari itu dapat 50 halaman. Jadi berdua sama Ayah Isa Alamsyah 100 halaman, perkembangan berikutnya malah akhirnya bukunya naskahnya hampir 150 halaman gitu. Jadi bisa ya buat teman-teman untuk memanfaatkan masa-masa yang sekarang ini untuk lebih produktif gitu. Saya nggak punya target sih, tapi biasanya paling enggak setahun itu saya punya 1 buku yang keluar ya, yang publish, 1 buku baru yang terbit, dan mungkin 1 buku yang daur ulang gitu. Kalau kemarin kayak Bidadari Berbisik, novel Bidadari Berbisik yang di republish ya, pernah terbit sebelumnya tahun 2005 dengan judul Derai Sunyi dan sempat memenangkan penghargaan dari Majelis Sastra Asia Tenggara untuk novel terbaik selama 10 tahun Majelis Sastra Asia Tenggara. Jadi buat teman-teman tetap semangat aja. Pekerjaan penulis itu nggak ada bosnya, jadi ya kita sendiri yang harus bisa mendisiplinkan diri. Padahal Ayah ketawa-ketawa. Ayah kameranya turunin dikit, Beb. Wajahnya agak wajah tampannya agak terhalangi. Asik. Ini kayak sebenarnya di rumah tapi beda tempat aja ya. Beda kamar, lagi Beda bisa kamar. Bisa kamar. Oke, luar biasa banget teman-teman. Jadi seperti itulah ya kebiasaan Mbak Asma, banyak hal yang digarap dan bahkan collab juga sama Pak Isa gitu. Nah Pak Isa, saya pengen nanya sebenarnya nih sebagai suaminya Mbak Asma nih, sebagai suaminya Mbak Asma, apa sih yang paling yang paling membuat Pak Isa itu oke, gue harus nyokong Mbak Asma nih dari segi ini nih kayak gitu kan. Misalnya Mbak Asma kan sebagai public figure gitu dan segala macamnya, Pak Isa juga sebagai public figure. Nah, gimana sih supaya bisa saling menyokong kayak gitu Pak Isa? Ini ngobrolin tentang ini dulu ya, karena ini 3 orang besar semua nih, saya bingung gue tanya. Sebetulnya dari awal memang Asma punya kelebihan, dia bisa menulis. Itu kelebihan yang tidak bisa banyak dilakukan dan tidak bisa memasak. Perempuan. Pengakuan publik. Masak air gosong. Itu bagus ya. Masak air kerja apa gosong. Nah jadi saya prinsipnya gini, ngapain Asma harus masak, sedangkan itu kita bisa bayar orang, dia bisa masak. Ngapain dia harus cuci, orang lain bisa nyuci gitu loh. Jadi saya bukan karena tipe saya mungkin kalau makan makanan istri sendiri lebih enak, makanan anak sendiri lebih seni. Memang bisa gitu, tapi saya lebih ke pragmatis gitu loh. Biarin dia melakukan sesuatu yang hanya dia yang bisa lakukan dan nggak banyak yang lakukan gitu. Kan ibaratnya kalau dia harus masak, dia harus nyuci, dia harus macam-macam, maka nanti waktu nulisnya kepotong 2 jam, 3 jam, 4 jam, sayang gitu. Nah makanya kita mainnya di situ. Sebetulnya mungkin banyak yang nggak tahu, tapi dulu kan Asma bukan cuman nulis saja, kita juga nasyid, bikin tim nasyid, kita rekaman, ada studio. Sama perhitungannya sama, banyak yang protes, ini kok perempuan bikin nasyid. Jawaban saya ya sama. Perempuan itu bisa nyanyi ya umur-umur segitu doang. Nanti pas udah punya anak dia nggak bisa nyanyi lagi. Pas dia udah sibuk sama keluarga udah nggak bisa lagi. Makanya mumpung sekarang ada waktu bikin rekaman karyanya jadi abadi. Gitu. Makanya sekarang ada lagu-lagu bestari yang sebetulnya kalau didigitalisasi jadi karya abadi. Kalau dia nggak bikin rekaman dulu, mungkin semua orang udah nggak pernah ingat bahwa dulu ada lagu-lagu karya Asma Nadia yang dibawakan oleh tim bestari. Jadi sebetulnya pola yang sama saya terapkan di nasyid, saya terapkan juga di buku gitu. Jadi sebetulnya begitu. Tapi saya juga ngasih batasan, nggak boleh nulis, nggak boleh kerja yang 9 to 5, nggak boleh kerja ngantor. Jadi harus pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Gitu. Jadi kemudian kita juga bagi tugas. Jadi kalau Sabtu Minggu dia bebas mau ngapain aja, Sabtu Minggu saya di rumah gitu loh. Jadi kita ngurusin anak full, dia punya waktu bebas gantian. Dikasih me time. Kadang-kadang suami merasa dia kayak pahlawan banget nyari duit, padahal banyak istri yang kalau nyari duit lebih hebat dari suaminya gitu. Jadi sebetulnya cowok nggak pahlawan banget kalau bisa nyari duit, biasa aja, santai, itu cuma bagi tugas, lu nggak lebih jago dari istri lo, sebetulnya kayak gitu. Sebenarnya sih itu sih prinsip-prinsip gitu loh. Kebanyakan suami karena merasa paling berjasa nyari duit, pulang kemudian
dia harus jadi raja. Nggak gitu juga gitu loh. Sekarang perempuan banyak lebih hebat dari cowok nyari duitnya gitu loh. Jadi ini sih prinsip-prinsip kayak begitu aja kalau diterapin, baru orang bisa berkembang dengan baik sih. Nanti berikutnya Tendi bikin ini nih, seminar pernikahan. Materinya bahas sama Mbak Isa lagi. Oke. Mau kawin perak kita nih. Siap. Wih, keren. 25 berarti ya, Mbak Asma ya? Tahun depan, Oke. tahun depan. Oh, tahun depan ya? Oke. Nanti kita live lah pas perak ya. Oke, sekarang ke Kang Dewa. Kang Dewa. Kang, halo. Yo, Oh, ini Pak Bos, rambutnya agak panjang. Bro, yo. kalau ngelihat dari IG nih, di IG itu kan macam-macam gitu kan, ngelihat dari IG itu ada sebagai penulis, sebagai pebisnis, sebagai marketing, internet marketer, bahkan tadi barusan posting tentang bagaimana FBS itu berjalan, dampaknya seperti apa dan segala macam. Pokoknya lomba gitu kan. Sempat jadi ngisi juga di masjid dan segala macam. Nah, produktivitas kayak gitu kok bisa gitu, Bro? Gimana, Bro? Dan brandingnya kok bisa jadi kebangun kayak gitu? Maksudnya jadi brandingnya itu apa sih sebenarnya kalau misalnya dari produktivitas terus ke branding kayak gitu, Bro? Iya, jadi memang beda dengan Bunda Asma sama Pak Isa, juga Bro Tendi. Kalau saya memang kan berangkat dari profesinya itu adalah pebisnisnya dulu gitu. Kalau bicara masalah branding ya, personal brand misalkan katakanlah, ada yang namanya tuh DNA-nya, ada core value-nya gitu kan, ada brand brand produknya, ada pelengkapnya tuh yang lain-lain gitu. Nah, kalau saya itu memang secara brand service-nya, DNA-nya itu adalah pebisnisnya dulu gitu. Nah, yang cuman salah satu brand differentiation saya itu di sana banyak tuh poinnya ya. Ada macam-macam. Nah, salah satu yang saya tonjolkan itu adalah dari segi yang namanya multi talent gitu. Mungkin saya akan coba tampilkan mungkin ke teman-teman di KBM ya, KBM Group. Saya punya slide, ini materi workshop saya sebenarnya, cuman saya nggak apa-apa lah buat kalian. Saya bisa nampilin slide nggak, Bro? Oke, udah, Bro. Ini sekilas saja gambaran buat teman-teman bahwa kalau bangun brand ya, termasuk juga sebagai penulis itu ada ilmunya nih. Apalagi pada saat sekarang misalkan teman-teman itu penulisnya banyak yang nulisnya tuh sama ya, ini genrenya sama-sama romance, sama-sama horor, sama-sama komedi misalkan. Terus bedanya gue apa? Nah ini saya coba akan perlihatkan. Bisa nggak? Nah ini, sip, bisa. Nah ini ya, di depan Anda kan semua penulis ini ya. Kalau masih ranahnya kayak gini gampang ya. Ranahnya sesama yang beda profesi ya. Yang satu presiden, yang satu apa artis gitu kan. Oke. Sesama ustadz mulai beda juga kan diferensiasinya gitu. Nah, apalagi kalau udah kayak begini, ini semua penulis gitu kan. Nah, kapan Anda muncul di permukaan, kapan Anda dikenal, gimana caranya, ini perlu namanya personal brand. Nah, saya ada namanya brand arsitek, mungkin Anda boleh screenshot khusus untuk grup ini, yang dimana workshopnya baru sekali kita adakan, ya setahun sekali. Bentar. Nah ini, monggo di screenshot. Nah ini saya akan tampilkan secara besar mungkin. Nah ini brand arsitek saya, teman-teman. Ini langsung materi. Secara produk itu, secara aneh itu ya, secara produk, secara core value-nya adalah praktisi penjualan, secara ini adalah pengusaha gitu. Nah cuman kalau dicek, di brand differentiation-nya itu ada multi-talentanya itu gitu. Jadi saya sebagai seorang affiliate marketer, iya, sebagai e-commerce, iya, diajak ngomongin copywriting hayu gitu kan, isi kajian hayu gitu. Cuman itu menjadi pelengkap, bukannya utama gitu. Jadi saya jangan sampai ada orang-orang di luar sana yang mereka mungkin multi talent gitu ya, tapi akhirnya nggak ada yang dominan gitu. Nah saya mempertahankan praktisi sellingnya sebagai yang utama, baru yang lainnya pelengkap gitu. Termasuk nulis buku. Makanya di sana ada brand elemen saya, salah satunya adalah buku gitu. Dan saya mungkin kalau misalkan Bro ini pasti tahu ya, kalau saya nulis buku itu tidak kayak misalkan rutinitas setahun berapa kali gitu ya, tapi saya punya target gitu. Kayak tahun ini saya target rada gila, tahun ini saya punya target lumayan besar. Biasanya saya setahun itu cuma 2-3 buku gitu, bahkan paling cuma 1. Tahun ini saya menantang diri saya lebih gila dari itu ya. Saya harus nulis 7 buku. Dan ini stres, Pak, gitu. Karena kalau saya tidak nulis 7 buku, saya sudah public commitment ke teman-teman, saya nggak akan Facebookan lagi selama-lamanya, gitu. Ini adalah gaya gila saya, cara gendeng saya dalam menyelesaikan buku. Jadi saya terbiasa dengan komitmen-komitmen. Nah, baik lagi bicara masalah personal brand, monggo Anda dalami kayak begini, mungkin saya agak akan jelaskan
Tapi minimal Anda kegambar bahwa membangun personal brand itu ada ilmunya. Gitu Bro Tendi. Siap. Aduh, langsung ilmu nih. Oke, kan ngobrolin tentang yang tadi judulnya kan apa namanya, gimana sih supaya best seller kayak gitu ya. Pertama mungkin dari Mbak Asma nih Mbak, awal bukunya bisa best seller itu gimana sih? Nanti setelah itu Kang Dewa ngobrol juga tentang best seller dan Pak Isa juga gitu kan dari berbagai hal. Silakan Mbak Asma. Ya. Kadang-kadang kan orang tuh, bukan kadang-kadang sih, kebanyakan mungkin kita menghakimi dari apa yang ada sekarang gitu ya, bukan prosesnya gitu. Padahal Asma diterbitkan bukunya itu baru tahun 99 akhir, atau let's say katakanlah 2000 awal gitu ya. Tetapi mulai menulisnya itu sudah dari tahun 91. 90 bahkan sudah mulai menulis gitu. Naskah pertama yang diterbitkan dulu di majalah Anida gitu. Jadi ketika pertama terbit yang tahun 2000 itu saya ada 10 buku yang diterbitkan karena memang dari ini ya, memang dari proses yang lama gitu, proses yang panjang hampir 9-10 tahun kan dari tahun 90 ke tahun 2000 gitu. Jadi prosesnya itu, nah ketika saya terbit pertama waktu itu tahun 2000 itu saya udah punya target gini, pokoknya dalam waktu 6 bulan buku kedua saya harus terbit. Nah ini penting buat teman-teman gitu. Jangan sampai teman-teman terbit buku sekali, terus apalagi kalau bukunya misalnya biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian teman-teman karya berikutnya yang ditunggu nggak muncul nih gitu. Jadi kalau kita ingin bikin istilahnya kalau nama tadi ya positioning ya, bikin branding yang tadi Dewa sampaikan gitu ya, pastikan di bold gitu loh. Pastikan namamu tuh di bold gitu. Nah, salah satunya cara membold atau membuat highlight itu adalah dengan memastikan bahwa dalam 6 bulan ke depan, paling lambat sekali mungkin 1 tahun ke depan gitu ya, buku keduamu tuh udah terbit. Gitu. Jadi itu yang salah satu yang Asma pastikan gitu waktu itu. Kemudian saya punya target setahun waktu itu sekitar mungkin waktu itu sih masih berani target banyak ya, 3 buku. 2-3 buku sampai bisa 5 buku gitu per tahun gitu. Nah, dan saya pastikan saya nggak mau menyerahkan naskah yang saya nggak puas ketika menulisnya gitu. Jadi kalau buat teman-teman, bukan sekedar kita mengejar produktivitas, tapi buku itu rekam jejak gitu. Dan sebagai rekam jejak penulis ya, sekali kita mengecewakan pembaca, biasanya pembaca nggak akan mau lagi menoleh gitu. Pembaca yang terluka. Saya kenal ada beberapa teman-teman ya pembaca gitu ya yang bilang, gue tadinya fans banget nih sama penulis ini gitu, tapi begitu gue baca karyanya yang ini, gila, gue kecewa banget gitu, jatuh banget gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini nih harus dihindari gitu. Dan buku setelah dilepaskan ke pasar, itu mungkin dari mulai 25.000 eksemplar, 100.000 eksemplar, atau misalnya paling minimnya 5.000, 3.000, 2.000 eksemplar gitu ya, itu kita nggak bisa tarik lagi gitu. Itu sudah dibaca, hak umum juga, hak audiens juga, pembaca juga untuk mengadili buku itu gitu. Jadi pastikan tidak menyerahkan karya ke penerbit, tidak mencetak buku, kalaupun kita misalnya self publishing ya Tendi ya, tidak mencetaknya sebelum kita puas. Dan salah satu bagian untuk kita puas buku setelah buku selesai ditulis itu adalah kamu kasih waktu untuk mengedit yang proper. Biasanya saya apalagi sekarang itu editingnya bisa lebih lama dibandingkan kepenulisannya gitu, prosesnya. Jadi pastikan itu gitu. Jadi bukan menulis kemudian bingung gitu, ngedit itu ngapain sih gitu. Ngedit itu memastikan misalnya secara logika tidak ada hal-hal yang aneh, ada logika waktu itu tidak jumpalitan. Kemudian ada ngedit itu saatnya kamu memilih diksi. Memastikan bahwa diksi, kemudian misalnya metafor, ya perumpamaan yang dipergunakan itu make sense gitu loh, dan menguatkan cerita. Mengedit juga bagian untuk misalnya ini sendiri ya udah materi mengedit nanti ya tadi ya gitu ya. Jadi mengedit juga bagian dari membuang hal-hal yang nggak perlu gitu dalam naskah yang hanya membuat pembaca boring gitu, bosen gitu. Nah pastikan itu hanya menyerahkan naskah yang kamu mantep ya untuk dicetak atau misalnya ke penerbit ya. Kemudian apa? Saya merasa salah satu, nggak tahu sih, tapi kalau buat saya pribadi, saya merasa saya harus membantu penerbit gitu, yang menerbitkan buku saya gitu. Bagian dari membantu itu adalah dengan mensosialisasikan bukunya melalui channel-channel yang kita punya. Misalnya kalau Asma ya ada Instagram Asma Nadia, ada Twitter Asma Nadia, ada YouTube misalnya, atau ada fanpage ya, ada Facebook gitu. Ya pakailah channel-channel itu gitu. Jangan ya udah tugas gue kan nulis gitu ya. Maksudnya songong banget gitu, belum juga dapat royalti ya tadinya, songong banget gitu. Kalau belum bestseller, udah bestseller masih ada penulis yang lebih hebat. Kenapa ya?
Songong tuh brandnya Dewa. Kalau Dewa boleh songong deh, kalau Dewa ya. Dewa soalnya. Top brandnya. Nah, tapi kalau misalnya kita baru buku pertama, akhlaknya belum laris enggaknya kita nggak tahu gitu ya. Bantu deh, dengan membantu penerbit, kamu membantu dirimu sendiri gitu. Karena penerbit itu kan rumah nih. Makanya teman-teman yang bukunya diterbitkan oleh KMO Publishing misalnya, atau nanti oleh KBMF sih, jangan pelit-pelit untuk bantu promo nih. Promo KBMF-nya, bantu KMO-nya. Kalau misalnya tadi melihat kan kalau Mbak Asma upload tentang Sehidup Sesurga, pasti yang Mbak Asma mention tuh KMO, dari mulai KMO Indonesia, KMO.Indonesia, KMO Publisher, KMO Publishing, ya. Kemudian Erliani, sosok di balik ininya, kemudian Dewa Eka Prayoga, TND, terserah deh, nyampah-nyampah deh, terserah kalian mau re-share apa enggak gitu. Tapi itu bagian dari bagian kalau menurut Asma dari upaya untuk membantu publisher gitu. Kenapa kita bantu publisher? Publisher udah keluar dana gitu loh untuk menerbitkan buku kamu gitu. Nah, ngapain dia nerbitin buku kamu gitu? Kalau dia lebih diuntungkan dengan kalau ada penulis lain yang akhlak promonya lebih semangat gitu ya, lebih kencang dari kamu gitu. Jadi itu salah satu cara. Kemudian pastikan misalnya bawa 2 bulan mungkin saya biasa selama proses saya suka sih Teni juga mungkin ngelihat Asma suka sharing entah kutipan dalam buku itu gitu ya. Kemudian Asma suka sharing misalnya gambar gitu, atau misalnya Asma bagaimana proses Asma mengetik gitu ya, monitornya, laptopnya gitu. Kemudian Asma sharing misalnya itu sharing proses gitu. Kemudian sudah mulai menggunakan hashtagnya di sosial media gitu. Nah ini salah satu cara untuk mensosialisasikan. Karena kalau jadi gini, orang nggak beli buku kamu tuh bukan karena buku kamu jelek gitu, jangan patah hati apalagi pengen bunuh diri gitu. Tapi orang nggak beli buku kamu, yang pertama sekali mereka nggak tahu gitu, mereka nggak dapat info bahwa kamu punya buku gitu. Dan padahal mungkin teman-teman kamu, kontak kamu itu pengen beli buku kamu, tapi mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, kadang-kadang mereka nggak tahu belinya di mana gitu. Jadi memang ada saatnya kita harus soft selling, ada saatnya kita harus a bit hard selling gitu ya. Ada momennya gitu, tapi jangan hard selling terus gitu kan ya. Tapi intinya itu gitu. Kemudian yang lainnya mungkin kayak kita menjalin komunikasi dengan audiens kita itu juga penting sih, membuat mereka merasa diperhatikan gitu. Dan banyak hal yang kita dapatkan juga kalau kita mendengar mereka. Mungkin itu ya Ten awal-awalnya. Siap, keren luar biasa. Pak Isa, gimana Pak? Dengan kan kayak tadi misalnya Mbak Asma banyak hal yang mesti dilakukan itu kan dari mulai nerbitin buku di awal udah berapa gitu kan, terus mempromosikan dan segala macam. Nah dari Pak Isa sendiri nih, bagaimana sih supaya buku itu bestseller kayak gitu? Apakah mungkin dari sisi kontennya, dari isi bukunya, atau biarkan buku itu yang berbicara? Tapi kan berbeda dengan kata Mbak Asma tadi, biarkan buku yang berbicara, tapi kalau nggak disebarin ya sama juga kayak itu. Gimana Pak? Jadi saya kan beda dengan mungkin Dewa atau Asma. Saya memulai itu dengan captive market. Jadi makanya kan saya bikin pertanyaan di Facebook group. Lo pilih buku laku atau pilih buku yang lo suka? Saya memulai dengan saya pilih buku laku. Waktu itu ada MLM. Saya bikin buku. Sebetulnya buat grup sendiri, buat jaringan. Saya ngasih semangat ke jaringan. Saya bikin buku. Ini kasih semangat. Ternyata bocor ke jaringan lain. Mereka beli. Malah orang yang sebetulnya bukan jaringan saya beli. Tapi saya masih bukunya fotokopian tuh, bikin fotokopian 300 biji laku di pertemuan. Namanya dulu OPP kan, Open Plan Presentation. Iya. Saya juga salah satu bagian darinya. Iya, terus saya pakai nama Bayi Isa. Gitu. Jadi saya Isa doang, pakai Bayi Isa. Jadi orang sampai gila nih Bayi Isa siapa sih, nama lembaga apa organisasi, karena bukunya banyak. Nah, tapi semua yang lebih lucu itu adalah ketika saya jual fotokopi 300-an, tiba-tiba saya datang ke satu pertemuan, buku saya dibajak. Jadi saya aja nggak berani nyetak lebih dari 300, ini ada orang berani nyetak sampai 3.000 sampai 5.000 gitu. Jadi di satu sisi saya marah sama dia, tapi di sisi lain berarti buku gue laku ya, orang aja bisa gitu. Akhirnya saya cari ada stokis yang mau investor, Pak gimana buku saya laku? Iya laku. Mau invest nggak? Dia invest 8 juta. Saya produk saya terus dapat untung, dapat dari 16 juta, saya kembaliin 8 jutanya, saya kasih 4 juta keuntungan, saya dapat juta, dikit kan, tapi dia naruh lagi 8 juta, kemudian saya produk lagi, balik lagi, saya kembali lagi 4 juta, dia dari 8 juta balik 12 juta 2 kali, tapi sekarang saya punya modal 8 juta, nah udah setelah itu saya ketiga, nyetak sendiri pakai uang sendiri 8 juta, semua untungnya balik ke saya, dari 18 juta jadi 16 juta, saya cetak 16 juta, 2 buku, 16 juta jadi 32 juta, nyetak lagi, tapi karena dia internal, karena itu MLM,
perkembangannya cepet banget. Saya waktu itu kerja. Kalau udah jaringannya udah kebentuk ya, jaringannya udah kebentuk mereka ya. jaringannya udah banyak, cuman nggak punya buku. Oke. Saya punya, saya bisa bikin buku nih yang laku gitu. Jadi mereka bisa si penerbitnya bikin keterangan produk nggak laku. Tapi saya bisa bikin tulisan, dia bikin pupuk, saya bikin tulisan tentang pupuk, yang omsetnya langsung naik 200 juta, 300 juta pakai buku saya. Jadi setiap pakai buku saya orang bisa closing. Sampai saya buku judulnya Gaya Hidup ala Timur. Dia bahkan bawa buku saya satu bisa closing 8 orang. Gitu. Gimana dia nggak ketagihan? Gila lo beli buku satu 10.000, saya bisa closing orang nilainya 800.000, 1 juta. 8 orang itu berarti 16 juta closing modal 10.000. Langsung dia borong buku saya, jaringannya suruh bawa buku saya, begitu terus gitu. Makanya pada saat itu saya tidak menulis yang saya sukain, saya nulis tentang akupuntur, saya nulis bahkan saya nggak ngerti. Buku akupuntur saya tulis, buku tentang kesehatan, semua bahan-bahan Cina, nama-nama penyakit. Saya beli buku-buku kamus dokter itu semua saya lakukan hal yang saya tidak kuasai, saya juga tidak berminat, but I need the money. Gue minat sama duitnya. Oke. Minat penghasilan yang cepat. Bro, jadi memang saya sama bisa, bro. No action gitu. Kalau lu nggak suka kerjaannya, tapi ya gajinya bagus, lu suka uangnya, lu kerja karena itunya gitu. Mungkin nggak suka kerjaannya, tapi suka dengan nilai amalnya. Jadi ada yang kita suka, temukan itu kan kayak gitu. Jadi itu yang saya jalankan. Makanya akhirnya tuh perputarannya cepat banget gitu loh. Saya ingat banget dulu gaji itu kayak kalau pulang gajian tuh bunda wanti-wanti, ayo harus pakai taksi. Ntar uangnya hilang loh. Kayaknya bener-bener serem banget deh duit tuh kayak, ya pokoknya waktu itu berharga banget karena cuma itu doang gitu loh. Tapi setelah saya punya penerbitan sendiri bikin itu sampai gaji berapa bulan nggak kepake, nganggur di bank, baru saya mikir, ini kerja nyambi aja duitnya udah nutupin gaji, apalagi lu seriusin gitu. Ini kan kerja nyolong-nyolong, pulang kantor nulis, kantor kosong nulis, kayak gitu. Nah, akhirnya saya putusin, baru mulai berkembang. Jadi saya memulai itu justru dengan menulis sesuatu yang saya tidak sukai, tapi it is ini bisa ngasilin uang. Baru tapi saat itu saya mikir, kalau misalnya saya nulis tentang produk MLM ini terus, saya nggak bakal MLM tutup, saya hancur. MLM ini saya nggak bisa ngapain. Baru saya mulai mikir, nulis buku yang bisa laku di semua MLM. Nggak cuma dia doang. Akhirnya keluarlah No Excuse, Pilih Bos atau Leader. Yang mau MLM apapun baca buku ini bisa gerakin jaringan. Gitu. Jadi, dan di MLM itu dulu ada kultur kita harus baca 15 menit tiap hari. Gitu. Nah, buku saya itu sudah didesain yang 15 menit selesai-selesai. Gitu. Jadi yang cocok banget. kecil-kecil itu ya emang. Ya udah, tapi yang menarik ini sih, Teh, kalau sana. dari buku-buku itu bisa dipertanggungjawabin sama ayah gitu. Jadi kayak misalnya akupuntur ayah nggak terlalu ngerti, tapi karena dia detail ya membuat sistematisasinya gitu ya, membuat itu jadi sistematis, buku itu jadi referensi para ini akupunturis. Dan saya pikir itu mungkin salah satu buku akupuntur yang paling laris deh. Kita akhirnya terbitkan kan, jadi ada di Gramedia, ada di mana gitu. Sampai ayah tuh diminta ngisi training akupuntur coba ke Hong Kong. Nggak ngerti. Saya ketemu akupunturis, dia cerita, Pak, saya orang sembuh. Wah, kamu belajar di mana? Dari buku Bapak. Waduh. Kita bingung, kita nggak tahu gimana caranya itu. Alhamdulillah gitu. Iya, dari itu. Sampai ada kursus yang kesel karena saya nggak cetak ulang. Pak, kursus saya harus tutup nih karena nggak ada bukunya lagi. Walah. Kayak gitu. Jadi ya menulis. Jadi tetap bisa dipertanggungjawabkan intinya gitu loh, Teh. Iya. Nah, itulah masa ketika saya menulis non-fiksi terus. Nah, kemudian saya mulai masuk ke buku ke fiksi kayak Asma. Dulu saya menganggap bahwa buku fiksi itu lemah, maksudnya cerita gini. Tapi sekarang justru saya melihat bahwa fiksi ini justru lebih kuat dari non-fiksi karena nggak ada keterbatasan. Kita mau nonton Indonesia kayak gimana, kita bisa bikin dalam fiksi. Kalau di non-fiksi kan harus ada data. Ini kalau non-fiksi bebas. Iya. Tapi itu pun ketika saya bikin non-fiksi pertama, saya kasih Asma baca cerita saya, gimana Bun? Ya lumayan lah. Ya, lumayan. Gimana Ca? Ya perlu diedit. Seberapa banyak? Semuanya. Gitu. Jadi fiksi saya itu jadi bahan ketawaan Asma, Caca, Adam. Dia jadi bahan karena jelek banget. Saking jeleknya fiksi saya. Gitu.
Jadi saya nggak Oke. bisa nulis fiksi. Akhirnya makanya saya bilang menulis fiksi itu lebih susah daripada non fiksi. Karena saya udah nulis 50 buku lebih, satu cerpen pun saya nggak bisa. Sampai mulailah bikin fiksi 30 menit, sampai terakhir saya bikin novel Tuhan Kenapa Kau Beri Wajah ini, baru tuh, Asma gimana? Terus dia bilang, brengsek lo ya, ini kok bisa bagus? Nah, itu gue demen tuh. Kalau baca tulisan Bunda, dieditnya kok nggak jadi kayak begini gitu. Nah, itu saya mulai demen tuh. Jadi Oke. Asma Nadia udah marah karena tulisan saya bagus. Padahal dulu Berarti saya jadi bahan tersaingi ketawa kan, gitu. dianggap, Tersaingi di sekarang rumah. Caca misalnya nonton The Haze, seru banget filmnya. Ya, ini cerita model film yang kalau ayah bikin bisa nih. Yaelah. Udah kayak begitu gitu. Jadi menulis itu ya seperti itu. Nah, yang menarik nih, sorry agak panjang dikit ya. Nggak apa. Survei nih, saya ngadain survei kan. Menurut kamu mana yang lebih baik? Tulisan yang bagus, nggak laku, apa tulisan laku tapi nggak bagus? Munculin Tahu Pak, nggak bisa. jawabannya berapa? Itu dari 365, itu 325 atau 90% dia pilih tulisan lebih baik bagus walaupun nggak laku. Itu 90%. Terus saya nanya lagi, tulisan mendingan idealisme tidak sesuai pasar, atau mendingan sesuai kemauan pasar tapi tidak sesuai idealisme. Itu 320% atau 320 orang atau 87% milih untuk yang idealis walaupun nggak diterima pasar. Nah, dari pilihan ini kita udah tahu nih psikologis penulis Indonesia diwakili orang yang jawab itu di KBM ya, 300 orang atau 90%. Mereka berasa, katakanlah mereka merasa ini mulia, saya nulis sesuai idealisme, ini mulia, saya menulis yang saya sukai, tapi idealisme, saya nggak peduli ya laku apa enggak, yang penting tulisan saya bagus. Di satu sisi kelihatannya mulia, idealis. Tapi makanya saya bahas, ini sebetulnya adalah hasil pendidikan Indonesia dan dunia. Ketika ada pilihan A dan B, kita hanya boleh milih A atau B. Ketika A, B, C, D, saya dulu waktu sekolah sampai kuliah, ada pertanyaan A, B, C, D. Saya nggak ada yang setuju, saya nggak isi. Jadi nilai saya jeblok, saya bilang nggak peduli, saya nggak setuju sama semuanya gitu. Sampai kayak gitu. Tapi kita dibiasakan kayak begitu. Akhirnya di antara 365 orang, hanya 10 orang yang berani melanggar. Saya milih tulisan yang bagus, tapi laku. Saya milih tulisan yang sesuai idealisme, tapi diterima pasar. Atau saya menulis sesuai idealisme, dan saya buat pasar suka sama tulisan saya. Itu cuma 10 orang. Itu penulis yang punya mental pemenang. Mantap. Nah, Asma itu sudah membuktikan kan, dia tidak pernah nulis yang laku puluhan ribu, ratusan ribu itu nyobain pasar, enggak. Kalaupun sesuaiin pasar, tapi idealisme tetap dijaga. Ketika Asma sudah 2 filmnya dibuat, tapi tidak best seller kasarnya, nggak yang juta-jutaan. Terus kemudian ada film-film lain, penulis-penulis yang baru sampai juta-jutaan, Asma baca buku-buku mereka itu, terus dipelajarin. Ini kok mereka bisa sih buku difilmin? Kenapa sih filmin? Dari situ mulailah keluar Assalamualaikum Beijing, Surga yang akhirnya hit sampai ratusan ribu dan jutaan gitu. Karena belajar. Jadi itu pertama, kita dibiasakan untuk menjawab sesuai pertanyaan, nggak berani keluar. Yang kedua, kita dibiasakan untuk takut sama yang namanya dagang. Jadi kalau dagang tuh kayak rasa bersalah. Saya juga sama dulu gitu. Saya bisa jualan tas, jualan macam-macam SMA, asal itu buat rohis atau buat kebutuhan sosial. Tapi kalau jualan buat diri sendiri kayaknya malu gitu loh, kayak beban gitu. Kita melakukan sesuatu untuk keuntungan sendiri. Padahal dagang itu sunnah gitu. Nyari untung itu sunnah, dan kalau kita kaya dan untuk kebaikan itu justru benefit gitu. Nah, mental ini yang akan berpengaruh kepada penulis. Dia nggak akan menjadi penulis bestseller kalau mentalnya bodoh, yang penting gue nulis bagus, laku nggak peduli, mau laku nggak, bodoh. Udah, nggak punya. Beda kan kalau Asma, orang nerbitin, dia udah berpikir, nih penerbit udah ngeluarin puluhan juta untuk buku gue, gimana mereka nggak rugi? Kita bantu gitu loh. Jadi kan akhirnya di situ ada empati, di situ juga akhirnya ada kerja gitu loh. Nah gitu, mental itu harus bangun dari awal. Kalau kita bilang laku nggak laku, bodoh, yang penting nulis. Saya nggak peduli pasar, itu kan sebenarnya kelihatan idealis, tapi ketika kita bilang saya nggak peduli pasar, sebetulnya kita nggak peduli sama masyarakat gitu. Kalau pasar itu seleranya rendah, itu tugas kita untuk naikin selera pasar gitu. Tugas kita untuk ngasih selera yang tinggi dan membuat pasar menyukai, kan kayak gitu gitu. Jadi kita nggak mesti harus ngerendahin diri karena pasarnya dianggap rendahan dan sebagainya. Jadi
mentalitas itu kelihatan positif, padahal justru memprihatinkan, dan itu akhirnya menjadi langkah awal yang buat penulis jadi nggak bestseller. Nah, saya rasa banyak pembaca yang harus belajar dari Asma Nadia, Dewa, Tendi untuk menghasilkan karya yang sesuai idealisme tapi menghasilkan uang, karya yang kita sukai tapi juga akhirnya kita bisa punya kemampuan untuk memancing itu disukai oleh pasar gitu loh. Oke, siap, Pak Isa. Thank you. Dan belajar dari Isa Alamsyah. Dan belajar dari Isa Alamsyah itu udah otomatis banget gitu. Karena satu paragraf itu bisa jadi satu kata doang buat Pak Isa gitu. Membunuh kata. Membunuh kata. Supaya efektif. Oke, sekarang aja dipanjang-panjangin. Itu kan sebetulnya teknik membunuh kata, kita bikin satu kata itu kita panjang-panjangin. Iya, benar. Habis itu baru kita babat gitu. Supaya bukunya tebal gitu. Iya. Oke, sekarang ke Kang Dewa. Kang, gimana Kang? Tentang buku bestseller ini Kang? Mungkin bisa tapi atau menambahkan atau punya ide sendiri tentang bestseller ini kayak gitu Kang? Ya, kalau ditanya kunci buku bestseller apa? Kuncinya adalah banyak yang beli, itu kuncinya. Anda menyebalkan. Iya. Ada nanya kuncinya apa? Kuncinya adalah ciptakanlah pelanggan sebanyak mungkin, pembaca sebanyak mungkin. Dan memang benar kata Pak Isa sama Bunda Asma bahwa semuanya berawal dari pemikirannya dulu nih, si mindset si penulisnya. Kalau hanya sekedar menuangkan apa yang disuka gitu ya, unek-unek, idealisme, ya begitu jadinya gitu. Dan dibalik keputusan dia dalam memilih itu, kayak tadi misalkan hasil pollingnya ternyata mendingan buku bagus tapi nggak laku gitu kan. Sebenarnya kan itu secara tidak langsung aku mengizinkan diriku untuk memilih ya yang sebenarnya itu adalah cerminku sebenarnya gitu. Okay. Loh, kenapa kalau misalkan lu nggak bisa, kenapa nggak? Oke lah, gue berjuang pengen yang ini. Gitu. Kenapa nggak dua-duanya gitu kan? Ini juga tadi sudah dibahas. Nah, maka poinnya sebelum ngomongin teknis, strategi gimana supaya bisnis bukunya bestseller gitu kan bisa meledak bahkan sebelum kita open pre-order lah ibaratnya, ya memang benahi dulu mindset si penulisnya ini gitu. Mindset bagaimana orang lain itu menganggap buat tugas nulis hanya sekedar nulis gitu kan. Bagaimana tadi kita belajar Bunda Asma aja untuk masalah ngedit itu sampai dijagain banget, dijagain ketat gitu. Nah, sama kayak saya gitu kan. Karena saya khawatir ada tekanan emosi tertentu di kata-kata tertentu yang sengaja saya bikin begitu ternyata malah nanti diedit gitu. Khawatirnya ada kayak begitu gitu kan. Jadi editing kita kawal, apalagi promosinya. Dan ingat, kalau misalkan bicara masalah gue penulis tujuannya untuk apa, misalkan banyak yang ditanya gitu kan. Saya pengen meninggalkan jejak di kehidupan. Saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mungkin Anda bisa bermanfaat buat banyak orang, sementara karyamu itu hanya dicetak sedikit dan dibaca segelintir orang, gitu. Iya. Paham ya? Itu bukan kebermanfaatan itu ada ketika orang lain tuh baca, bukan pada saat stok numpuk di gudang, gitu kan? Jadi Anda seakan-akan bahwa tugas gue beres. Ini hati-hati psikologisnya ya. Tugas saya beres bermanfaat buat banyak orang. Bentar dulu. Tugas lu mana? Lihat stok masih numpuk gitu kan. Mana produk lu, buku masih terjual puluhan doang, ratusan doang. Nah, jadi message-nya harus diluruskan. Manfaat itu dirasakan ketika orang lain baca, bukan pada saat buku itu terbit gitu. Jadi message kayak begini harus diluruskan. Termasuk kayak message kayak semacam idealisme tadi ya, bahwa gue gak mau nulis kalau misalkan gue gak mau bestseller gitu. Kalau gue gak bestseller gitu. Seakan-akan ini kalau ngomongnya kita ke publik ya misalkan sombong banget lu. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang bagaimana saya itu mengkawal anak saya agar itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Jangan sampai cuma sekedar borojol gitu kan. Udah nggak gitu. Jadi it's about mindset sekali lagi. Karena kalau bicara masalah kita kan bicara bestseller pasti nanti ada nilai royalti, ada nilai kebermanfaatan dan lain-lain. Kalau bahasanya kalau saya sering bilang bahwa kalau pengen ngubah omset gitu ya, ubah mindset. Mindset berubah, omset berubah gitu. Nah, termasuk pada saat penjualannya pengen laris manis, gila-gilaan bestseller, mindsetnya dulu diubah. Kalau strateginya gimana, Kang? Strategi mengikutin. Selama Anda masih ngomong beralasan, tapi kan saya mah gak bisa jualan, aduh saya mah malu, gini-gini. Nah, kalau mindsetnya udah berubah ya, kan tadi kata Pak Isa, awalnya malu, sekarang jadi malu-maluin gitu kan. Yang awalnya gak enak dagang, sekarang justru gak enak kalau gak dagang. Gitu. Bener gak? Gitu. Ya. Oke. Aduh, banyak hal ya teman-teman. Alhamdulillah banyak banget yang bisa kita dapatkan. Walaupun baru sedikit sebenarnya yang dikeluarkan sama beliau-beliau ini. Oke, kita langsung sambil bikin pertanyaan aja ya ke teman-teman di Facebook ya. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komen. Nanti saya bacakan. Terus, jadi
KBM, silakan install juga KBM Apps. Jadi KBM Apps itu adalah teman-teman saya yakin udah tahu semuanya, di sana udah banyak banget bacaan-bacaan dan segala macamnya. Nah, mumpung masih di sini, karena ini founder-founder KBM Apps semua di sini, ada Pak Isa, Kang Dewa, Mbak Asma gitu ya. Sebenarnya nih teman-teman semuanya sambil nunggu pertanyaan ya, dari KBM Apps ini apa sih yang buat kita itu pengen apa, Pak Isa gitu ya, Pak Isa, Kang Dewa, Mbak Asma, mungkin nanti dari Pak Isa dulu deh. Kenapa sih kita harus ngebangun platform KBM Apps ini, Pak Isa? Terutama kan ada Pak Isa dari founder KBM juga ya, komunitas bisa menulis. Silakan Pak Isa. KBM App ini sebenarnya banyak sih nanti perkembangannya. Sekarang kita punya banyak platform kepenulisan, tapi banyak yang kebablasan. Nggak ada nilai-nilai atau inspirasi yang dijaga. Yang penting banyak yang baca, kasarnya kayak gitu kan. Sehingga akhirnya justru, nah ini yang kembali ngikutin pasar. Ketika yang porno paling banyak dibaca, akhirnya berlomba-lomba untuk bikin porno di aplikasi tersebut. Nah orang yang nggak porno, nggak laku, akhirnya dikasih nasihat apa? Lu kalau mau laku harus ada pornonya dikit. Akhirnya yang tadinya nggak suka porno, dia selipin porno. Nah kalau ini menjadi besar tanpa ada yang ngimbangin, itu akan berbahaya. Nah, KBMF itu jadi jalan tengah. Sekali lagi, kita harus membuktikan bahwa kita bisa bikin aplikasi yang tidak menjual pornografi, tidak menjual hal-hal yang seperti itu, tapi tetap berjalan. Nah, kalau teman-teman setuju, ya teman-teman yang peduli dengan nilai moral ini harus dukung KBMF. Karena ini jalan tengahnya. Itu satu. Terus yang kedua, KBMF ini akan menjadi semacam kemungkinan besar kalau misalnya banyak disetujui dan disepakati, dia akan menjadi semacam pengawal digital karya-karya klasik Indonesia gitu. Jadi karya-karya klasik yang udah susah dicari, buku-bukunya nggak ada, Siti Nurbaya atau apa, kita kerjasama Balai Pustaka, kita bikin e-booknya. Di sekolah-sekolah orang bisa ngomong, dia baca Siti Nurbaya, itu buka aja e-booknya di KBMF, bisa kayak gitu. Kalau sekarang baca aja Siti Nurbaya, baca aja mau nyari di mana, toko buku udah nggak ada. Masa pandemi ini banyak toko buku malah tutup. Toko buku yang paling besar pun banyak yang tutup gitu loh. Setelah 3 bulan nggak ada penghasilan gitu. Nah sekarang kemana ya? Solusinya ya digital di KBMF. Nah KBMF juga menjadi aplikasi yang membuat membaca menjadi keuntungan, penulis jadi keuntungan. Ini jangka panjangnya ya, kita nyediain banyak koin perak atau emas buat pembaca-pembaca yang aktif. Orang-orang memberi apresiasi, kalau dia baca ngasih like, banyak ngasih like ke orang, kita kasih koin gitu, kita kasih koin. Jadi orang baca itu kita hargai. Orang apresiasi ngasih like, kita kasih koin. Yang koinnya nanti dia bisa beli buku-buku. Jadi dapat koinnya gratis, dapat bukunya berarti gratis kan. Jadi jangka panjangnya kayak gitu, ada koin emas, ada koin perak gitu. Jadi ini benar-benar nanti menjadi kayak aplikasi penulisan yang buat tempat orang belajar nulis, belajar penulis dihargai, pembaca dihargai, buku-buku lama dihargai. Nah ini akan menjadi tempat yang pokoknya tempat kumpulnya pembaca dan penulis di satu tempat gitu, yang semuanya udah penuh. Jadi sampai nanti bisa inbox-inboxan. Jadi untuk ukuran aplikasi yang berjalan 1 bulan ini sudah luar biasa. Jangan bandingin sama Facebook yang sudah jalan berbelasan tahun dan sudah menghasilkan uang miliaran US dollar gitu. Dia bisa ngembangin. Nah kita aja kasarnya dengan Facebook yang setahun pertama sama 2 tahun pertama kita sudah bisa ngimbangin kasarnya. Tapi jelas tidak bisa ngambangin Facebook yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri atau tapi udah karena perkembangan teknologi sekarang kan mulai ada reply, mulai ada ini. Jadi ya mudah-mudahan dan alhamdulillah sudah mulai menghasilkan, beberapa penulis sudah menghasilkan dari KBMF gitu loh. Itulah. Oke, alhamdulillah sih udah ada juga yang menghasilkan ya Pak ya, udah cair juga duitnya gitu. Oke. Juga kan. Oke, ke siapa dulu? Kang Dewa dulu deh, nanti Mbak Asma setelah Kang Dewa. Kang Dewa, Kang, tadi di IG juga baru posting nih di IG sebentar tentang meleverage legacy, Kang. Nah, itu tentang KBMF juga dan segala macam. Pokoknya mah aya we di mana ada Kang Dewa gitu lah pokoknya. Nah, itu maksudnya gimana Kang meleverage legacy dan di situ terakhir tentang KBM, Kang. Ya.
Ya jadi tadi ya poinnya adalah kita setiap penulis saya yakin pengen karyanya itu bermanfaat buat banyak orang ya. Goal yang lebih besarnya lagi adalah pengen kalau misalkan nanti pada saat kita mati ini gitu kan, ada sesuatu yang memang bisa kita tinggalkan di muka bumi ini ya. Kalau bicara masalah kematian, saya pribadi udah ngalamin dulu koma gitu kan, udah apa namanya, udah mau lewat lah, dan yang memang waktu kritis itu yang kepikiran dalam pikiran itu adalah tentang amal kebaikan apa yang bakal dibawa gitu. Nah, salah satunya kita mengistilahkan itu legacy, bawa warisan. Bukan warisan harta saja ya, tapi apa yang bisa kita tinggalkan. Kalau Rasulullah kan apa namanya tadi ya, sabdanya itu adalah tentang apa anak-anak yang soleh mendoakan, tentang sedekah jariah atau wakaf termasuk ilmu itu ya. Nah, ilmu itu yang ingin kita legasikan, yang ingin kita tebarkan. Kenapa ada KBM Apps gitu kan? Tadi lagi-lagi poinnya supaya dari manfaat buku tersebut bisa tersebar luas ke memang orang yang tepat dan menginginkan gitu. Nah, sedangkan yang namanya KBMC itu udah jelas ngumpulnya para orang-orang yang suka baca, yang suka nulis ya. Kalau saya pribadi secara personal minimal kita punya sebuah kayak slogan gitu, tagline gitu bahwa kaya harta, kaya hati, kaya harta. Kaya hati dengan berbagi gitu kan, kaya harta dengan berkarya. Berbagi lewat tulisan, agar kaya lewat royalti yang didapat lewat buku-buku yang diterbitkan di KBM Apps. Terbukti kan baru beberapa hari sudah banyak yang ngasilin gitu kan, ngasilin income gitu. Apalagi kalau cuma sekedar nungguin royalti gitu kan dari buku, itu selama gitu kan cairnya, belum tentu gede, pajaknya gede gitu kan. Tapi kan kalau dengan adanya KBM Apps gitu, itu jadi solusi banget bagi Anda yang sekarang hobi nulis gitu kan, dan juga jadi duit ya. Kalau bicara masalah hobi itu kan ada 3 ya. Kayak saya nih, ada yang namanya minat. Jujur saya nulis itu sebenarnya minat mas, bro ya. Saya nggak terlalu, saya bakat, bukan minatnya. Saya bisa melakukannya, cuman saya nggak terlalu suka sebenarnya, gitu kan. Sampai pada akhirnya itu bisa ngasilin duit. Dan di situ saya mulai sadar bahwa oke, ini yang disebut passion kan. Jadi Allah tuh ngasih kita tuh ada yang memang kemampuan tapi gak minat, ada yang dikasih minat tapi gak mampu, gitu kan. Ada yang dikasih kemampuan dan minat, itulah passion, gitu. Nah, harapannya di KBM Apps ini, gitu kan, Anda tuh awalnya mungkin cuma sekedar minat doang nulis, gitu. Ya, gue nulis dah, gitu kan. Ternyata ngasilin, nulis ngasilin banyak. Ternyata itu jadi passion buat kalian gitu. Jadi bisa dapat penghasilan tambahan, bisa bahkan bukan cuma sekedar tambahan, bukan penghasilan tambahan, penghasilan kelebihan, karena kelebihan banyak ya. Gitu. Oke, sip. Jadi tadi kalau misalkan Pak Isa tentang bagaimana KBM itu, pentingnya KBM itu, terus Kang Dewa tentang legacy, gimana caranya meleverage legacy gitu kan. Kalau misalkan buku sendiri aja itu bisa memberikan legacy buat orang lain, bagaimana supaya KBM juga bisa menjadi leverage legacy buat banyak orang. Nah, buat Mbak Asma nih Mbak, salah satu beliau sempat ngobrol sama saya teman-teman semuanya tentang bagaimana membuat sebuah film Islam, kayak semacam bikin bikin kayak hooks lah kayak gitu ya, ngomong merek nih tentang bagaimana supaya bikin film tapi yang muslim lah kayak gitu kan, sampai akhirnya saya udah beli juga domainnya, dan tapi ternyata yang didulukan adalah KBM Apps nih kayak gitu. Nah Mbak Asma, jadi udah ya website film ini ya untuk menampung sinias muslim, asik, mantap. Nah tapi menarik banget nih Mbak Asma kalau misalkan itu bisa digabungkan di KBM. Nah itu sebenarnya kemarin udah ke Pak Isa juga udah ngomong, itu udah Pak kayaknya bagus nih konsepnya yang Mbak Asma ini tentang nonton film bareng di situ dan segala macam kayak gitu. Nah Mbak, kenapa sih Mbak pengen bikin hal-hal yang kayak gitu Mbak? Tadi sih sebetulnya semua udah dijawab ya. Kenapa? Jadi buat teman-teman nih yang masih belum download KBM App ya, ini saatnya download ya, karena mumpung ini nih masih awal-awal aja udah banyak banget yang download ya. Randy ya gitu. Dan yang lain bahkan 48.000 dalam satu bulan sekarang ini 48.000 gitu. 48.000. KBM members ini ada 970 ribuan ya, atau sudah 990 ribuan. 997 ribuan gitu. Artinya baru sedikit kan yang download gitu. Padahal ini saatnya, dan teman-teman yang download bahkan ada yang sudah mulai publish karyanya di sana gitu. Itu yang ayah bilang bahwa toko buku itu ada sekitar 60 lebih toko buku besar di Indonesia yang kita familiar banget namanya, itu tutup gitu loh. Terus kemudian toko buku buka pun gitu ya, penerbit sekarang nih pada deg-degan
khawatir mereka gulung tikar gitu. Jadi memang KBMF ini jawaban yang kalau buat saya setahun 2 tahun ke depan ini kita akan sangat bergantung kepada hal-hal yang sifatnya daring ya, yang sifatnya online gitu. Jadi buat teman-teman sebetulnya ini jawaban gitu. Dan juga untuk teman-teman yang selama ini juga selain tadi buat teman-teman yang ini bisa kalau yang selama ini pengen diterbitkan tapi melalui prosedur penyaringan dan sebagainya dan seringkali mendapatkan penolakan, ini kesempatan gitu kan. Teman-teman di sini yang menentukan ditolak apa enggak respon ininya benar-benar audiens ya nggak Ten? Jadi semua mendapatkan kesempatan kan untuk dipublish kan di KBMF kan gitu. Jadi nggak ada proses penyaringan yang sedemikian melalui editor yang selama ini yang mungkin tergantung seleranya editor. Ini sudah murni teman-teman dapat kesempatan yang udah nggak bisa excuse lagi gitu. Jadi manfaatkan kesempatan itu gitu sehingga teman-teman bisa, apalagi untuk kondisi kayak gini, kita tahu ya semua merasakan dampak ekonomi dari wabah yang ada gitu. Jadi ayo dari sekarang bergegas, download app-nya, kemudian coba nih cari, kan teman-teman udah banyak nih sebetulnya postingan-postingan yang ada di KBM kan, ya sudah dialihkan ke KBM app gitu. Supaya apa? Kalau kemarin postingan-postingannya cuma menuai komentar, yang sekarang nih postingan-postingannya bisa menuai tadi kalau kata Dewa kelebihan. Nah, kelebihan rupiah gitu loh. Jadi kan jadi ada manfaatnya dan teman-teman bahkan punya kayak Asma misalnya tahun pertama bisa punya 10 buku yang diterbitkan karena tabungannya banyak. Nah, teman-teman di KBM grup ini kan yang Asma lihat juga postingannya luar biasa, produktivitasnya luar biasa. Kumpulkan filenya, kemudian edit sebisanya, lalu mulai diterbitkan. Dan saya lihat beberapa teman KBM yang sudah naskahnya sudah diterbitkan dipublish di KBM app itu sering banget nyolek Asma di Snapgram. Ya, biar di-up gitu. Ya, jadi udah ada sambungannya gitu dan ini kesempatan gitu. Kesempatan juga karena memang banyak pintu-pintu peluang-peluang ekonomi yang lain yang ditutup gitu ya, yang tertutup saat ini gitu dan ini KBMF membuka itu ya tanpa diskriminasi gitu ya. Teman-teman semuanya bisa mendapatkan penghasilan ya, kelebihan penghasilan dari sini gitu. Jadi why not gitu, kenapa enggak gitu. Kemudian saya meng-highlight soal ini sih. Bestseller itu memang kalau buat saya dari awal bestseller itu adalah peluang gitu, bukan untuk mendapatkan royalti lebih gitu, bukan untuk mendapatkan popularitas lebih gitu, tapi bestseller ini memberikan kamu peluang, mudah-mudahan mendapatkan pahala lebih kalau kamu ikhlas ketika kamu menulisnya. Karena benar Dewa bilang tadi gitu bahwa buku itu kalau pengen karya tulisan kita bisa mengubah orang banyak gitu, maka ya buku itu karya kita harus dibaca oleh orang gitu. Apakah sekarang nanti kalau dulu melalui cetak, sekarang mungkin melalui KBM app gitu kan, dibaca oleh orang, kemudian mereka mendapatkan manfaatnya gitu. Dan apalagi tadi yang sama-sama sempat beberapa sih yang Asma catat ya. Tapi pas ngomong malah lupa ya. Tapi anyway, intinya buat teman-teman ini peluang yang dimanfaatkan gitu. Dan dari sekarang jadi istilahnya jadi kalau bisa belum terlambat nih untuk jadi asabikunal awalun nih di KBM app ya untuk pertama-tama gitu ya sehingga apa kita menjadi lebih biasa dan akhirnya kita tahu gitu bagaimana memainkan ini dan jangan lupa juga begitu publish di KBM app dibenarkan di share di sosial medianya di Facebooknya di Twitternya di Instagramnya udah ada loh sambungan ini segala macam di capture ya bentuk pemuatannya, layoutnya itu seperti apa gitu di KBM gitu kan. Jadi orang lain familiar gitu dan yang tadinya akhirnya anggota aja kenal gitu dengan karyanya tapi juga yang lain gitu. Jadi ya buat teman-teman ini sebetulnya peluang yang luar biasa yang udah nggak ada lagi alasan macam-macam, excuse macam-macam. Ini it's all about how bad do you want it gitu. Kamu pengen apa enggak sih sebetulnya gitu. Kalau pengen udah gitu. Sekarang udah nggak ada editor, udah nggak ada yang lain-lain. Semua bisa publish tulisannya di KBM, semua bisa dapat royalti dari sana gitu. So nggak ada lagi sebetulnya yang mencegah kamu kecuali memang kamu sebetulnya tidak sesungguh-sungguh itu gitu untuk menjadi penulis. Oke, mantap. Oke, ini udah banyak pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir buat Pak Isa, Mbak Asma, dan Kang Dewa sebelum kita ngejawab pertanyaan di komen. Saya yakin sih orang yang belajar pada mentor itu lebih cepat belajarnya dibandingkan dengan belajar sendiri kayak gitu Mbak Asma. Boleh tahu nggak sih Mbak Asma berapa mentor atau misalnya siapa mentornya atau mungkin gue mentornya secara nggak langsung nih kayaknya gue mesti belajar ke dia nih atau kayak gimana sih Mbak? Sepenting apa sih mentor itu? Dulu ketika Asma, Mbak Helvi, dan beberapa teman itu membuat FLP, Forum Lingkar Pena, itu justru karena kami haus mentor.
tapi nggak punya mentor gitu kan. Karena nggak punya mentor, akhirnya yang bisa berbagi dengan yang lain gitu. Dan ini dan dulu kan belum ada sosial media, tidak seperti sekarang gitu ya, belum ada kayak KBM app ini gitu. Jadi sebetulnya kalau buat saya semua penulis yang saya baca karyanya itu adalah guru saya. Itu satu. Semua penulis yang saya temui, dan saya kalau ketemu penulis itu saya berusaha untuk bisa mojok sama mereka untuk dapatkan ilmu. Karena buat saya berarti banget gitu. Untuk saya ketemu dengan Pak Budi Dharma, saya ketemu dengan Pak Taufik Ismail, saya ketemu dengan Mas Putu Wijaya, dengan Taufik Ikram Jamil, dengan saya duduk, saya mendengarkan mereka, bersama mereka tuh buat saya luar biasa gitu. Dan kita tahu mereka masing-masing tuh sibuk gitu, nggak selalu bisa mendampingi gitu. Jadi kalau buat saya mentor itu berarti gitu. Dan yang paling sering saya ini kan sih Mbak Helvi ya. Selain kalau Pak Isa Alamsyah itu ini sih pisau bedah yang sadis sih kalau buat saya gitu. Jadi biasanya karya-karya Asmanadeh sampai sekarang masih kena pisau bedahnya ayah gitu. Karena ayah bisa menangkap kekurangan-kekurangan yang kalau orang lain udah tinggal muji, oh Mbak Asma tulisannya bagus. Nah, kalau ayah tuh masih bisa nangkap kekurangan-kekurangan, ini gimana sih logikanya? Ini gimana sih kacau begini pun gitu. Ini itu masih ada gitu, masih bisa gitu. Jadi buat saya beruntung karena saya hidup serumah dengan Ayah Isa Alamsyah. Saya beruntung karena saya punya Helvi Tiana Rosa gitu ya. Yang Helvi Tiana Rosa itu ya, dia S3 gitu dan wawasan sastranya luar biasa. Yang saya tuh kalau di taksi sama dia saya selalu bilang, Kak ngomong dong gitu. Kak ngomong dong gitu. Jadi kayak kita duduk di ruang kuliah gitu. Terus kadang-kadang gue udah capek nih dari tadi udah ngomong di kampus gitu kan. Karena saya betah banget gitu. Dia ketika bikin presentasi S3 itu saya dengerin gitu kan ya. Wah gitu, saya selalu dapat sesuatu gitu. Nah jadi buat teman-teman sebentar lagi ada workshop ya Ten ya, workshop yang akan kita gelar sama-sama. Dan itu saatnya ya nggak semua, ya saya juga nggak, saya sangat ingin berbagi karena buat saya seusia sama Ayah Isa Alamsyah udah mau 50 tahun, 2 tahun ke depan saya 50 gitu ya. Dan kami nggak tahu usia kami sampai berapa lama gitu. Dan yang Dewa tadi sampaikan ya kita juga selalu berpikir, bahkan ketika kita memulai saya sama ayah memulai KBM, tujuannya adalah rumah di tempat kami ingin berbagi dan meninggalkan banyak hal gitu loh. Kita nggak tahu umur sampai berapa gitu ya, mudah-mudahan ada penulis-penulis yang lebih hebat, penulis-penulis yang lebih bisa mengubah wajah Indonesia dan dunia gitu yang lahir dari KBM ini gitu. Dan kami juga ya mohon maaf karena kesibukan yang lain juga gitu ya, ya harus juga menulis, harus yang lain-lain, tidak selalu bisa, meskipun saya selalu menyambangi KBM Group sih setiap hari gitu ya. Nah, dan bahkan ketika saya promo gitu, di situ saya berharap teman-teman KBM nih melihat bukan hanya ujung-ujungnya promo. Nah, itu juga satu hal ya, Ten ya. Harusnya kita belajar dari cara promo penulis lain gitu. Oh, promonya begini ya. Oh, cara ininya promo ya. Oh, kok begini kok ujung-ujungnya bisa promo gini ya gitu. Harusnya kita belajar dari situ juga. Jadi, kami siap berbagi insya Allah. Apakah teman-teman siap nih untuk menampung apa yang ingin kami bagi supaya mudahan kita sukses sama-sama ya, kita bisa bertahan sama-sama, kita bisa tetap mendapatkan pemasukan ya sama-sama ya. Nantinya dari workshop, dari apa yang kita sharing bisa teman-teman manfaatkan untuk diaplikasikan ke naskah yang teman-teman saat dan nanti dipublish. Putus-putus nih, Mbak. Cerita Mastra, Bun. Kenapa ya? Mastra. Bunda kan ikut Mastra. Oh, Mastra, iya, Mastra. Jadi satu-satunya workshop yang Asma ikuti itu undangan bengkel menulis dari Majelis Sastra Asia Tenggara. Nah, itu bengkel menulis yang saya awalnya kan ya belajar ya mungkin seperti teman-teman KBM lain gitu ya. Belajarnya ya benar-benar learning by doing gitu. Tapi ini yang bedakan. Ketika saya ikut Mastra gitu. Nah, mentor ini tujuannya sebetulnya untuk menunjukkan kekurangan kita itu di mana gitu. Dan saya waktu itu ke Mastra bawa naskah Bidadari Berbisik. Itu dan saya sudah punya 10 buku yang diterbitkan ya, Ten. Jadi nggak kosong-kosong banget kan gitu. Saya punya 10 buku yang diterbitkan. Di antara peserta bahkan ada yang mungkin kenapa ya? Banyak dapat award. Di antara 10 udah banyak yang dapat award. Iya, jadi buku terbaik, dapat Adikarya IKAPI, penulis terbaik waktu itu nomor 1 ya, novel bukunya Lewat Rembulan di Mata Ibu gitu. Ada beberapa penghargaan gitu dari FLP juga dapat penghargaan gitu. Saya datang nggak kosong-kosong banget, tapi ternyata begitu Mastra itu satu-satunya workshop di mana saya merasa benar-benar itu saya ikuti
dan saya punya guru akhirnya gitu, dan guru-guru ini menunjukkan, jadi ada semacam liko-liko kecil gitu dengan pembimbing. Waktu itu setiap liko tuh punya 2 atau 3 pembimbing gitu, yang membedah karya kita gitu, dan mereka menunjukkan kekurangan-kekurangan kita, karena setiap kita sebetulnya secara personal pasti punya kelebihan dan kekurangan yang khas dalam menulis yang kadang-kadang kita pun nggak bisa melihat. Nah, kita membutuhkan mentor sebetulnya untuk menunjukkan kekurangan kamu di sini loh gitu. Dan biasanya kekurangan itu nanti apply ke tulisan-tulisan lain gitu dengan pola yang sama gitu. Kalau kita nggak breakthrough, kalau kita nggak pecahkan itu gitu. Saya begitu dikomentarin selama sekitar berapa hari ya, mungkin sekitar 4, 5, 6 hari waktu itu di Mastera, itu saya nangis loh. Saya bawa 10 bab Bidadari Berbisik ya. Itu saya dibedah 3 babnya, itu saya merasa tiba-tiba semua halaman yang saya tulis tuh kayak halaman kosong gitu. Sumpah gitu. Sampai saya tuh frustrasi banget, terpukul banget, karena gila gue gak nyangka ya ternyata gue sejelek ini gitu naskahnya gitu kan. Tapi itu memberi saya perspektif yang baru gitu. Saya jadi tahu misalnya apa yang harus saya perbaiki gitu. Nah, kebanyakan penulis karena nggak punya mentor ya, mereka berjalan di tempat gitu. Akhirnya ketika mereka menulis karya-karya berikutnya, mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang sama karena mereka berjalan di tempat tadi gitu. Nggak ada orang yang istilahnya menuntun mereka ke cahaya gitu loh. Ya, kecuali kita menemukan sendiri cahaya itu, dan tidak semua penulis gitu ya punya kemampuan atau misalnya akhirnya dapat gitu. Ataupun kalaupun akhirnya bisa menemukan cahaya itu mungkin melalui proses yang panjang gitu, yang sebetulnya bisa dipersingkat gitu kalau mereka ketemu mentor yang tepat gitu kan. Oke. Ini sebentar. Oke, ada something trouble kayaknya nih. Sedikit trouble. Oke, saya masuk ini mana ya? Oke, masih masuk gak ya di ini di teman-teman, coba komen dong di Facebook. Masih ada ya? Ada ya? Oke. Lancar ya, khawatirnya hilang. Oke, lanjut ke Pak Isa. Sepenting apa sih Pak mentor itu Pak? Saya sebetulnya dulu, saya cerita dulu waktu SMA, saya nggak kepikir bagaimana orang bisa mengarang lagu gitu. Sampai akhirnya saya masuk tim Nasyid Senada, terus ngelihat bagaimana. Pak Isa senada? Iya, senada. Senada dulu kan bertiga, saya masuk jadi berempat. Itu lagu-lagu yang senada tuh yang Alamsyah, Isa Alamsyah yang ngarang kan. Oke, ini biangnya. Jadi akhirnya mereka ngarang lagu, setelah itu padahal saya dulu SMA mikir ngarang lagu tuh gimana sih caranya. Pertama, lu bagaimana tahu nada itu enak padahal lu sendiri yang bikin gitu. Gak masuk akal saya itu. Begitu masuk senada, terus saya sempat dengar lagu Michael Jackson, Heal the World. Terus saya ngikutin 2 not pertama, setelah itu saya rubah terus jadi lagu Highest Love, saya kasih lagu senada. Mereka bilang bagus. Setelah itu saya confident. Oh, ini lagu bagus ya. Orang malah minta ini harus jadi lagu judul gini, yang banyak penggemar pada kayak gitulah. Akhirnya saya ngeluarin lagu-lagu sampai akhirnya saya bisa bikin lagu cepet gitu. Kasarnya kalau hari ini mau bikin lagu saya bisa. Kalau Asma dia punya bakat karena bapaknya memang penulis lagu gitu. Kalau saya bahkan nggak tahu bikin lagu. Kemudian saya kasih terus akhirnya saya jadi penulis lagu yang paling produktif di Senada waktu itu. Lagu saya sampai album keempat masih ada lagu di Senada walaupun saya keluar mungkin di album kedua gitu. Jadi masih dipakai. Nah, itu yang terjadi di menulis. Ketika saya bilang tadi Bayi Isa, itu saya saking nggak ngertinya gimana nulis, saya hanya copy paste ini kemari, ini copy paste. Jadi kalimat pertama ini. Lama-lama saya mulai nanya, ini maksud lu ngomong gini? Lu ngomong jangan gitu, harusnya kalimatnya begini. Tanpa sadar ternyata saya bisa melakukan itu. Dan akhirnya saya malah bisa, dari yang tadi nggak pede untuk bikin kalimat sendiri, akhirnya tahu bikin bisa berhasil. Nah, saya mulai confident ketika Asma bilang bagus. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang kita butuhin sih. Jadi ketika buku saya dibilang bagus, tapi yang ngomong bagus itu kayak Asma Nadia yang emang udah diakuin, baru saya percaya oh ini bagus gitu. Saya ngarang lagu percaya setelah ada yang bilang oh lagu lo bagus. Ketika nggak ada ngomong gitu kita masih nggak tahu, masih blank yang namanya bagus. Tapi sekarang saya udah super confidence gitu loh. Saya berani bilang buku jelek, buku bagus, padahal penulisnya lebih ngetop, lebih jago, gitu. Walaupun lebih laku. Tapi saya udah punya confidence itu, gitu. Tapi itu tidak pernah kita sadari, gitu. Tapi ada teman SD pernah ngomong, lo emang suka ngarang lagi dulu kalau kita ngarang pada mentok, lo udah keluar duluan, gitu. Padahal menurut saya sih, saya nggak tahu, tapi di mata orang lain, saya ternyata talented, gitu loh.
Pas saya pikir-pikir, saya waktu bikin skripsi juga dosen saya bilang, Pak, ini skripsi S2 nih yang kayak begini. Udah kayak begitu karena udah pakai penelitian. Padahal kita nggak biasa-biasa aja ngerjainnya 3 bulan, malah teman-teman tuh ngerjainnya bertahun-tahun pun nggak ada yang disuruh ngulang. Saya ngerjain cuma 3 bulan terus dibilang kualitas S2 gitu loh. Asik, mantap. Nggak ngerti bahwa itu mungkin yang kata Dewa tadi bilang talent, kita nggak ngerti. Bahkan kita sampai umur 30, makanya saya di KBM selalu bilang, di antara semua anak KBM mungkin salah satu yang paling gak berbakat itu ya saya, gitu. Karena saya baru mulai tahu bisa nulis umur 35-an. Umur 35 menjelang 40, jadi udah tuir gitu. Sedangkan anak KBM... Intinya kita butuh kacamata orang lain ya, Iya. Untuk membuat kita tahu ya berada di track yang benar. Tapi ada 2 solusi untuk mentor nih, Ten. Pertama, solusinya adalah buku 101 Dosa Penulis Pemula. Nah, ini cara bestseller nih. Dan cara mudah menulis novel. Itu sampai sekarang dipakai loh, Pak, sama saya. Nah, dan itu, Asma, saya bisa nulis itu. Nah, ini mungkin legacy Asma ya. Kata-kata serangan aku sih menurut saya itu legacy Asma. Belum ada yang ngomong gitu sebelumnya, Bun ya. Iya. Baru dan Asma di workshop juga. Itu selalu, setiap ada yang ngirim naskah ke workshop, Asma selalu baca. Aku menemui adikku di kamarku, yang Asma itu kalau ngomongku selalu kayak kuku, saking banyaknya ku gitu. Dan itu yang jadi dosa pertama di 101, dan itu yang awal-awal KBM ditulis paling banyak, dan itu yang dibilang Meda Safira waktu baca 101, ini lihat baca nih, kata ibunya, banyak banget ku nih karyanya, padahal karya novelis yang ternama gini sebagainya. Itu legacy Asma sebetulnya. Saya hanya menangkap dan mencatat itu. Dan sekarang di KBM nyaris nggak ada serangan aku gitu loh. Ya. Terlalu banyak ku itu udah hilang, karena udah jadi common knowledge sekarang. Jangan terlalu banyak ku. Kalau bahasa Inggris nggak ada, dia bisa my, me, mine, I. Ada 4. Kita cuma ku. Saya. Jadi udah, makanya Indonesia bisa macam-macam, bisa terlalu banyak ku. Itu legacy Asma. Dan semua yang saya tulis di 101 itu saya dapatkan dari mungkin 10 kali workshop bersama Asma Nadia. Saya ngisi motivasi, Asma ngisi penulisan. Waktu itu ada Helvi juga. Jadi saya tangkap Helvi, saya tangkap Asma. Dan Asma bisa ngisi workshop seperti itu setelah ngikutin Mastra dan belasan tahun berkiprah di kepenulisan. Jadi saya hanya menyimpulkan masa belajar Asma 20 tahun, saya masukkan buku. Kalau orang baca buku itu dia udah menghemat puluhan tahun belajar sebetulnya gitu. Makanya mantap. Bahkan saya juga akhirnya ketika nulis Tuhan kenapa kau memberiku wajah ini, sebetulnya tanpa sadar semua di 101 udah saya terapin. Oh ini saya kurang ini, saya ini, karena udah nulis itu, jadi udah sering ngingetin orang itu. Nah itu yang kata Ali bin Abi Thalib kan, kalau kamu ilmu itu lebih hebat dari harta. Lo kasih ilmu ke orang, lo malah nambah, jadi malah tambah inget, tambah ngerti, tambah tahu. Gitu. Kalau harta lo kasih, harta lo hilang gitu. Jadi banyak yang dia sebutin, ada berapa yang dibilang kalau kita misalnya begadang sampai lama juga ini nggak bakal selesai. Jadi memang itu sih. Jadi mentor, kita butuh mentor personal. Makanya kalau di buku Cara Mudah Menulis Novel kita butuh first reader, orang yang baca kemudian bilang ini bagus. Ini kurangnya gitu ya. Iya, saya waktu itu bikin tulisan, ada joke tentang jadi ada ide nih, Asma nulis Cinta Dua Kodi, ada ide tentang janur kuning, dimasukin ke situ. Pas udah coba dimasukin, kita tanya ke first reader 5 orang, joke-nya lucu nggak? Pada nggak ada yang ketawa. Padahal menurut saya itu dulu lucu gitu loh. Ya udah, kalau kayak gitu kita cut. Jadi joke-nya tuh gini, misalnya ada cewek, ada cowok suka cewek. Zaman dulu kita ngomong, itu udah punya pacar loh. Cowok teman saya bilang, sebelum ada janur kuning, saya masih kejar dia gitu. Terus tiba-tiba ceweknya punya janur kuning, nikah. Sebelum bendera kuning saya kejar dia. Kacau. Menurut saya itu lucu. Tapi anak-anak yang baca first reader nggak ada yang ngerti. Lucunya di mana sih? Anak-anak gitu sekarang soalnya yang baca. Oh iya. Atau mungkin cara nulisnya salah. Jadi saya bilang ini lucu loh. Habis diterangin baru ketawa. Saya coba lagi, oh berarti pokoknya Inggris ada yang gagal. Nah, udah kita cut. Nah, itu first reader. Jadi dicek lucunya bikin ketawa apa enggak, ininya dapat inspirasi apa enggak, ilmu kita terapin kebanyakan atau cukup. Nah itu first reader. Jadi di level entah dia mentor, entah dia pembaca, kita tetap butuh orang lain untuk mengukur. Nah kemarin kan Tendi sempat ngundang Asma nanti untuk bicara tentang buku bestseller kan.
Sampai saya ngomong, Bun, lu sebetulnya banyak banget ilmu bestseller gitu loh. Saya Yang mana bilang, nih? bikin 101 poin bestseller nanti di workshop, itu bisa nggak habis. Dari cara dia gimana memperkenalkan surga yang tak didudukan kepada penerbit ini, kemudian bagaimana dia bisa membuat emak ini naik haji jadi film kan. Jadi banyak, ada yang pendekatannya pengorbanan, jual murah supaya dapat untung lebih besar. Ada proyek lu nggak bayar nggak apa-apa, yang gue kejar yang lain. Ada teknik yang penting lo kenal, nanti suatu saat lu dengar lagi jadi ingat. Jadi banyak teknik-teknik yang Asma lakukan, dari mulai ngasih contoh ini yang nanti hasilnya baru ada yang kelihatan 10 tahun kemudian, ada yang 5 tahun kemudian, ada yang berapa tahun kemudian gitu. Bisa kayak begitu gitu. Jadi Nah, investasi itu langka yang ya. langka. Ini belum, jadi dari sosmednya, dari sosialnya, dari personalnya itu banyak banget. Sampai saya bilang satu lembar satu persatu aja Bunda bahas bisa habis waktu, belum cukup untuk ngebahas itu. Ujian dari suami berarti sekali. Itu cuman yang mau saya tunjukin bahwa Asma bestseller itu bukannya kebetulan, yang nyata laku nggak laku bodoh deh. Asma ini diantara kita paling galak kalau untuk best selling, untuk jual. Kayak ini kita nih, saya ngerasain kok Pak. Saya itu dimarahin berkali-kali. Saya juga ngerasain Pak sama ini Pak. Bukan bantu kok Adam nggak posting, Caca kok nggak posting ini kayak begitu. Jadi emang kerja gitu. Nggak enak dong nih penerbit nerbitin buku kita sekeluarga, masa yang laku cuma buku yang 1 doang, yang 3 ini. Ntar dia bilang, Adam nih bukunya belum 100 nih, Caca belum, ayo udah 100. Jadi gue udah bebas, gak dimarahin. Aku Caca udah 100 habis, Adam belum, Adam lagi, Bunda kayak gitu. Jadi, tapi ini hasil dari kerja keras gitu loh. Bestseller itu bukan cuman lo bikin buku bagus, tapi justru bahkan yang paling pentingnya kerja kerasnya. Jadi makanya saya bahkan bilang marketing yang bagus bahkan lebih hebat daripada karya yang bagus. Contohnya itu misalnya Batman vs Superman, saya bilang gitu. Karena marketingnya hebat, brandingnya hebat, semua orang ngomong ini filmnya jelek. Banyak yang ngomong filmnya jelek, di web ngomong jelek-jelek. Tapi saya nonton juga. Mau tahu sih jeleknya kayak gimana, kayak gitu. Kalau branding udah hebat gitu, sampai dibilang jelek aja kita mau bayar untuk tahu jeleknya kayak gimana. Itu hebatnya itu. Masa sih miliaran jelek, nonton juga gitu loh. Kayak gitulah. Siap, Pak Esa. Tadi kalau dibilang Pak Esa Mbak Asma yang paling bawel, saya ngerasain sih. Udah dapat 2 buku, udah bawel loh. Ya, ini gua. Masih langsung tuh. Aduh, seru kalau udah Mbak Asma bawel. Gue Tendi, ini. Siap Mbak Asma. Siap. Karena Asma ngomel, dia istilahnya mau ngebantuin, bahkan lo nggak perlu bayar, dibantuin, tapi udah begitu masih nggak mau hargain juga, jadi ngomel makin galak. Iya tadi, mana nih itunya, posternya, aduh gue bantu di posting kayak gitu. Siap, flyernya ya kan? Iya, terus. Gue hidup dengan wanita itu. Tiap hari. Oke. Ayo. Tapi kuncinya dia begitu, Bunda mau jus jeruk? Selesai. Kopi, gitu. Udah kan minimal selama minum mulutnya nggak ngomong Dan. Aduh, itu Adam baru bangun di belakang. Oke, Kang Dewa terakhir, Kang. Tentang mentor, Kang. Iya, apa? Mentor ya? Sepenting apa? Intinya kalau mentor, kalau saya pribadi, kalau bicara penting banget ya. Kalau ditanya penting nggak sih? Penting banget. Kenapa penting banget? Karena disitulah kita akhirnya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini juga buat teman-teman penulis ya, cari mentor itu gini, tugas mentornya, kalau kita bicara sama mentor ya, tugas mentor itu pertama adalah memastikan kita stay on the track. Ya, kalau misalkan kalau bicara buku fiksi, misalkan arahnya kemana dan segala macam, nah si mentor ini bisa ngasih arahan, lu udah ngaco nih, gitu kan. Sama kayak non fiksi juga, lu kacau nih, keluar nih, misalkan. Memastikan kita stay on the track. Nah, biasanya kita ini karena terlalu larut dan terlalu asyik gitu kan, akhirnya nggak on the track. Contohnya tadi kayak serangan aku itu kan memastikan Anda tuh jangan ngomongin saya mulu gitu. Jadi pertama, memastikan Anda stay on the track. Kedua, tugas mentor itu adalah push your limit ya. Jadi yang awalnya mungkin cuma segitu, lu masih bisa lagi kok. Oh gitu ya. Nah, awalnya kadang kita nggak nyadar.
Karena penulis itu gak ada bosnya, gitu ya. Beda dengan kita karyawan mah ada bosnya. Kalau misalkan nggak bener gitu kan, dimarahin. Kalau penulis kan karya gue gini, ya udah terserah gue gitu kan. Idealisme tadi kan. Tapi karena ada si mentor, akhirnya memupus limit kita di atas rata-rata akhirnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bisa memberikan helikopter view, ya. Misalkan, oh bentar, kalau gue ngelihatnya kalau begini kayaknya beda deh gitu. Nah, ini yang mahal. Ini yang sangat mahal sebenarnya dibandingkan kita misalkan harus ketemu guru terbaik dulu. Apa itu guru terbaik? Yang ada di buku SIDU, pengalaman. Experience is the best teacher gitu. Nah, maksudnya tuh, nah ini, jadi kalau ditanya, tapi kalau misalkan teman-teman nanya saya, Kang Dewa kalau guru mentornya siapa? Untuk mentor kepenulisan sendiri, jujur saya nggak ada secara khusus. Tapi pertama, saya dapat banyak masukan kritikan dari pembaca saya untuk buku pertama saya, ya. Buku pertama saya mungkin Anda nggak ada yang tahu ya judulnya apa. Bahkan saking jarangnya orang tahu. Tapi dari situ saya banyak pelajaran. Itu yang pertama. Jadi saya dapat pelajaran dari pembaca gitu kan, yang memberikan masukan dan kritikan. Kedua, alhamdulillah saya udah belajar tentang yang namanya modeling ya. Bro Teni pasti tahu saya NLP sampai tahapan master lah ibaratnya, dan itu ilmu yang sangat mahal. Dulu saya ikut workshopnya itu lebih dari 30 juta. Jadi untuk belajar ilmu baru ini juga salah satu trik saya, cara saya dalam belajar. Kenapa kok Kang Dewa ngerti tentang Instagram, ngerti tentang YouTube, ngerti tentang nulis, ngerti tentang digital marketing, ngerti ngomong public speaking? Karena saya pakai ilmu modeling ini. Ini ilmunya segala ilmu lah ibaratnya gitu. Nah, cuman ya tidak semua orang mampu melakukan itu. Pertama, kedua, kalau mau ikutan harganya mahal, puluhan juta gitu kan. Nah, kabar terbaiknya kalau misalkan teman-teman itu belajar dari mentor langsung, dari Bunda Asma, dari Pak Isa, dengan banyak pengalaman saya juga nanti misalkan pada saat menjual gitu kan, ya Anda nggak harus keluar duit puluhan juta gitu. Ya, ilmu modeling saya itu ya saya memodel orang-orang sukses gitu kan, saya memodel cara saya nulis, udah saya polain gitu. Bunda Asma udah polain juga, Pak Isa udah polain gitu kan. Nah itu Anda bakal menghemat banyak hari, Pak. Ya, bakal menghemat banyak waktu ibaratnya coba-coba, udah aja contek kalau misalkan gua fiksi, udah aja nyontek Bunda Asma aja gimana sih gitu kan. Tentu nanti ada sentuhan personalnya, ruhnya bakal muncul kan. Oke, oh supaya ini kalau misalkan nyontek Bunda Asma, nanti sama kayak Asma dong. Nah, nanti Anda bakal ada panduannya di situ kan. Termasuk kalau misalkan pengen bukunya tuh non-fiksi, misalkan pengen meledak pada saat PO gimana? Udah deh, polanya Kang Dewa aja contek misalkan. Anda nggak usah coba-coba lagi. Jadi sekali lagi mentor sangat penting, bahkan bisa dikatakan penting banget gitu. Oke, mantap. Teman-teman semuanya kayaknya nggak butuh waktu banyak untuk ngebahas semuanya gitu ya teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait tentang buku bestseller dan segala macamnya. Alhamdulillah, insya Allah sambil nunggu yang nanya gitu ya, kita bakalan bikin kelasnya KBM Academy, dan ini batch pertama. Dan yang ngomong itu bukan orang sembarangan, yang jadi pembicara itu bukan orang sembarangan. Semuanya ada di sini, ada Pak Isa, Mbak Asma Nadia juga bakalan ngisi, Kang Dewa Eka Prayoga juga bakalan ngisi, saya jadi moderatornya. Saya juga bakalan ngisi juga, insya Allah itu materi-materinya itu bakalan keren banget, dan silakan aja nanti setelah ini pendaftarnya kemana, nanti diposting di KBM Group ya, kemana-kemana aja pendaftarannya, yaitu tadi penting. Bahkan saya sendiri jujur, saya belajar sama Mbak Asma, nyontek-nyontek tulisannya Mbak Asma gitu kan, dan bahkan diskusi-diskusi kayak gini saya curi-curi belajar ke beliau juga seperti itu. Oke teman-teman, silakan ada yang ingin ditanyakan. Oke, Kang, gimana caranya supaya dapat reseller katanya Kang? Supaya untuk buku KB buku supaya bukunya bestseller. Ada yang masuk nih? Nanya ke siapa? Gua? Iya, ke Kang Dewa. Iya, ngomong dong. Karena reseller. Iya, reseller ya, pastinya. Ya, pastinya teman-teman juga harus mempromosikannya ya. Jadi bikin benefit dulu, apa untungnya buat si reseller itu gitu. Benefit itu bukan hanya secara finansial loh ya, tapi secara emosional juga gitu. Jadi sekarang buku yang sekarang lagi saya tulis, yang akhir bulan insya Allah saya launching, itu tentang pasukan militan gitu kan. Jadi gimana caranya menciptakan 38.000 orang pasukan itu sampai rela mati ibaratnya gitu kan, pasukan gila-gilaan gitu. Nah, awalnya sebelum membuat mereka jadi militan, itu kan merekrutnya dulu. Nah, pada saat merekrut, teman-teman itu perlu pertama itu membuat detail manfaatnya dulu buat mereka apa.
manfaatnya ini bukan hanya secara finansial loh ya. Misalkan teman-teman kalau jadi reseller buku saya dapat profit sekian misalkan. Bukan hanya itu, tapi yang lainnya juga sisi emosionalnya. Misalkan dapat pengembangan diri, dapat ilmu apa dan seterusnya gitu. Ini benefitnya dikasih tahu. Kedua, alasannya kenapa perlu join ya. Perlu join jadi resellermu, bukan hanya sekedar join di reseller doang lah ya. Resellernya di kamu gitu. Karena banyak banget di luar sana peluang reseller. Hari ini saja saya lagi buka peluang reseller hari ini gitu kan. Waiting list ada 5.000 orang yang sudah transfer, alhamdulillah udah ratusan orang gitu. Nah, kok bisa kayak begitu? Ya tadi di luar sana tuh peluang reseller banyak, teman-teman. Jadi Anda perlu mendefinisikan ulang kenapa harus jualan bukumu itu gitu, di kamu gitu, joinnya di kamu gitu kan. Yang kedua, alasannya perlu dipetakan. Yang ketiga adalah semua benefit dan alasan tersebut Anda promosikan secara massal lewat sosial media dan juga kanal promosinya masing-masing. Dan pastinya ingat energi itu menular. Jadi kalau misalkan Anda sendiri cara vibrasi tulisannya tuh nggak pede, itu bakal kerasa kok sama pembaca gitu. Jadi pastikan Anda pada saat promosi rekrut reseller itu juga sangat percaya diri bahwa buku ini akan bisa memberikan manfaat dan juga perubahan buat orang lain. Misalkan insya Allah jadi wasilah perubahan. Nah, disampaikanlah lewat tulisan Anda itu rekrut reseller, benefitnya, dan segala macamnya. Insya Allah dengan begitu, orang lain bakal berbondong-bondong ke Anda. Dan pastinya, karena Anda penulis, Anda perlu bangun yang namanya personal brand. Ya, karena join ke Anda itu bukan semata-mata karena bukunya, tapi karena Andanya. Sell yourself before you sell your product. Jual dirimu sendiri sebelum jual produkmu. Gitu. Oke, mantap. Oke, yang nanya tadi kayaknya error sedikit, jadi saya nggak bisa buka ke atasnya. Teman-teman silahkan, ada bagaimana menulis buku yang bukan sesuai bidang atau tidak disukai, tapi bisa dipertanggungjawabkan seperti Pak Isa. Kan saat menulis juga butuh penjiwaan. Nah, ini ke Pak Isa berarti. Silahkan, Pak. Kan ada yang namanya riset. Jadi kalau riset itu jadi riset itu pertama memastikan data kita benar. Yang kedua, riset itu ada juga yang namanya quote. Kita meminjam pendapat orang. Jadi kalau kita mau bilang pelajaran ini susah dan tidak begitu bermanfaat buat kehidupan, misalnya gitu. Kita ngomong kan susah. Tapi kalau ada orang yang ngomong orangnya pinter dan menguasai ilmu itu, kemudian dia bilang, saya dulu menguasai ilmu itu, dan sekarang saya udah jadi termasuk orang yang paling istilahnya ilmuwan lah. Tapi saya nggak pernah pakai ilmu itu gitu, karena emang hampir nggak pernah dipakai ilmu itu. Nah, kalau kita pinjam orang quote itu kan berarti kita selamat gitu loh. Jadi itu yang paling benar. Saya mungkin ada latar jurnalistik juga ya. Saya pernah kerja di TVNHK Jepang, kemudian saya pernah di Yomiuri Shimbun, koran terbesar di dunia. Saya juga pernah di radio Belanda, televisi koran Belanda juga, kemudian kantor berita Inggris. Jadi kita juga harus terbiasa memilih kata-kata yang dipertanggungjawabkan. Misalnya hindari kata-kata semua, pasti, itu kata-kata yang gampang banget jerumus. Semua orang pasti suka coklat. Satu aja nggak suka, itu udah salah. Karena semua itu harus sekian miliar orang. Tapi kalau udah sebagian besar orang suka coklat, ini satu enggak, ya itu berarti sebagian kecilnya. Ini temen gue juga enggak, dua kan, ya sebagian kecilnya. Kita masih bisa kayak gitu. Misalnya, jadi kalau di buku saya itu ada istilahnya kata-kata haram dalam tulisan gitu. Jadi lebih baik kata-kata ini hindari, misalnya kayak gitu. Semua buku Asma Nadia tentang poligami dan perselingkuhan. Ayo, udah baca berapa dari 60 buku coba? Iya. Itu jelas salah. Padahal cuma 3 buku. Jadi ngomong kayak gitu, pasti tentang cinta-cinta. Ternyata enggak juga gitu loh. Banyak yang enggak. Jadi makanya kata-kata pasti, semua, enggak mungkin, itu yang kita harus hindari. Jadi sebetulnya kalau itu kita lakukan, kita bisa menulis, enggak bakal meleset. Jadi punya ukuran. Jadi saya kadang-kadang nulis nggak usah pakai riset, kita udah tahu ini nggak mungkin, ini pasti nggak mungkin salah, karena kalaupun ada sumbernya paling gini, walaupun ada misalnya kayak gitulah. Ya kayak gitu sih jawabannya, Ten. Oke, siap. Ke Mbak Asma nih dari Sakti Huta Suhud. Assalamualaikum, saya termasuk orang yang kalau nulis nggak pernah puas dengan hasil. Ada aja kurangnya, ada aja logika yang nggak masuk akal. Padahal udah riset, bikin kerangka dan lain. Nah, ujung-ujungnya nggak kelar. Ngilangin pikiran ini gimana ya, Mbak? Karena saya gerah juga tulisan nggak kelar-kelar. Ya, itu kan yang logika, kemudian riset yang kurang dan lain-lain kan memang kemudian ketika kamu nulis-nulis aja, tapi setelah kamu selesai menulis kan ada ruang editing gitu. Nah, di ruang editing itulah kamu manfaatkan gitu. Di ruang itu kamu
sampai mencapai titik yang kamu bisa puas gitu dengan tulisan kamu. Setidaknya puas pada saat kamu menyerahkan ke penerbit. Karena saya biasanya setelah puas menyerahkan ke penerbit pun setelah terbit pasti masih ada catatannya gitu loh. Jadi kalau ya kan harus bisa kamu definisikan misalnya hal-hal yang nggak, kelemahan naskah ini apa yang bikin kamu nggak puas. Oh, risetnya kurang, ya udah diperkuat risetnya. Oh, logikanya lemah, ya diperkuat logikanya. Oh, itu memang PR gitu loh, PR yang memang harus kamu selesaikan gitu. Setelah itu semua diselesaikan, tapi kan bukan tidak didefinisikan kan gitu. Kalau didefinisikan, dibuat listnya, kamu tahu, oh yang pertama ini harus dikoreksi, yang kedua ini yang harus dikoreksi, yang ketiga ini 4, 5. Kalau kamu rutin kan, ya harusnya sih selesai gitu, harusnya selesai gitu. Terus kalau buat saya sendiri, saya biasanya riset itu saya lakukan di awal. Jadi ketika saya menulis semua bahan udah ada gitu. Jadi saya nggak mau riset itu sambil jalan. Sambil jalan biasanya ada riset juga. Oh, riset-riset tambahan yang ternyata kayaknya tetap diperlukan ini nih. Kita kira kita nggak butuh, oh ternyata kita butuh bahan ini. Itu riset tambahan. Tapi ketika saya bikin Surga yang Tak Dirindukan 2, oh di situ ada Budapest. Oh, saya harus survei nih. Saya harus riset nih berarti tentang Budapest. Saya harus riset tentang Islam di Eropa karena saya mau memasukkan poin itu gitu. Dan buku ternyata tentang ada kankernya. Oh, berarti saya harus riset tentang kanker gitu. Dan buku kan tidak seperti film. Di film kita pernah bahas ya Ten ya. Di film orang kanker stadium 4 masih jalan-jalan, masih bisa logika penonton masih bisa dibawa ke sana kemari karena ada ada adegan, ada musik, ada apa di buku gitu. Kalau yang baca dokter itu kita dibodoh-bodohin gitu. Kok bisa sih? Kan nggak logis gitu. Nah, jadi ini gitu. Kalau saya riset saya dahulukan di awal gitu. Yang editing itu sudah tinggal melihat. Kadang-kadang kita pakai latarnya Sunda, tapi namanya kok Sumatera, kan aneh kan. Tapi kadang-kadang lolos tuh gitu. Kadang-kadang masih lolos gitu. Saya pernah di Cinta Dalam 99 Namamu udah selesai, udah layout, udah apa segala macam, saya baru sadar, ini kenapa nama tokohnya Sunda ya, padahal dia orang Sumatera gitu. Nah, itu jadi hal-hal yang harus dikawal gitu. Kita pakai setting apa, nama tokohnya, kemudian karakter gitu. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang nggak mungkin nih dengan karakter yang sudah kita bangun seperti ini, kalimat seputus asa ini muncul dari si tokoh, itu kayaknya mustahil gitu. Nah, ini yang harus teman-teman dalami gitu. Tapi yang saya lihat sih biasanya gini, penulis-penulis sekarang itu cepat nulisnya gitu. Cepat nulisnya, tapi nggak cukup sabar untuk ngedit. Nggak cukup sabar untuk ngedit. Padahal ngedit itu sama seperti gini. Ini berliannya batu berharga gitu. Tapi dia bisa menjadi lebih berharga kalau diasah gitu, sedemikian gitu. Setiap sisinya makin banyak sisi yang terasah, maka makin berharga gitu. Nah, itu tulisan kita gitu. Ketika selesai, wah idenya berbeda, bagus gitu. Tapi ketika kamu nggak edit, sayang banget gitu. Padahal dia bisa menjadi amat sangat jauh lebih berharga dengan proses editing yang proper gitu. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, ini harusnya banyak waktu gitu ya, tapi karena waktunya pendek, sayang banget harus kita selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Dan terakhir teman-teman, jadi nanti ada kelas khusus workshop kepenulisan namanya KBM Academy yang tadi sudah kita jelasin. Nanti pematerinya ada Mbak Asma, ada Pak Isa, ada Kang Dewa, ada saya juga yang nambah-nambahin lah ya daripada beliau-beliau ini guru-guru saya semuanya. Belajar di sana. Enggak, Tendi, diam-diam ilmunya udah banyak, Tendi. Tendi kan pencuri yang lihai dari kanan, kiri, depan, belakang. Jurusnya udah banyak nih. Rangkumannya tuh di Tendi udah banyak. Pendengar itu ya, saya pendengar aja Mbak. Nah, nanti teman-teman insya Allah beliau bakalan ngisi di workshop KBM Academy. Coba saya liatin ya itunya ya. Nah, KBM Academy ini teman-teman semuanya. Nah, ini kelihatan nggak ya? KBM, oke. Belum kelihatan? Keluar belum? Belum. Tendi Murti has started screen Oke, sharing siap. Nah, jadi KBM Academy, udah ya, keluar ya? KBM Academy. Oke, KBM Academy ini teman-teman, daftarnya bisa sendiri-sendiri. Maksudnya gini, saya pengen belajar ke Pak Isa deh. Nah, bisa satu orang ke Pak Isa aja misalkan. Atau saya pengen belajarnya ke Mbak Asma doang. Oke, ke Mbak Asma doang. Ke Kang Dewa doang. Oke, ke Kang Dewa doang. Atau ke saya doang, misalnya kayak itu. Nah, masing-masing itu, teman-teman itu biayanya 299.000 setiap orangnya. Kalau misalnya, saya pengen belajar ke Pak Isa. Jadi total itu sekitar 1.196.000. Tapi, teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman pengen ngambil semuanya, ada flash sale nih. Flash sale-nya itu besok. Jadi hanya 3 hari, hari tanggal 9, 10, 11 itu hanya 399.000 untuk ikutin semuanya. Materinya Kang Dewa iya, Mbak Asma iya, Pak Isa iya, saya juga iya, kayak gitu. Nah, besok
akan diumumkan di semua channel KBM, termasuk KBM Group Facebook, terus KBM App juga, terus di yang lainnya, dan harganya hanya 399.000 untuk mengikuti semuanya. Pak Isa, Mbak Asma, Kang Dewa, saya, kayak gitu. Hanya 3 hari. Terus yang kalau misalkan daftarnya melalui KBM Apps, ya teman-teman harus download dulu KBM App-nya, itu dapat potongan lagi, harganya potongannya 50.000. Oke, murah banget nggak sih? Sekarang saya nggak ikutin workshopnya Pak Isa, Mbak Asma itu lumayan dulu. Nah, apalagi Kang Dewa. Kang Dewa itu workshopnya 9 juta. Extreme Paneling cuma 2 hari 9 juta. Gila kan? Tapi luar biasa banget. Saya sampai ikutan 2 kali. Nah, ini cuma 399.000 dan bisa belajar ke semua mentor-mentor di sini. Kayak gitu. Nanti silakan teman-teman belajar, daftar. Besok flash sale-nya, tapi hari ini saya bakalan sharekan di KBM Group, link WhatsApp. Jadi nanti dimasukin semuanya ke grup WhatsApp. Dan buat yang flash sale, nanti saya kasih bonus tuh buku 101 dosa penulis pemula. Ya, bonusnya banyak banget, nggak hanya 1. Cara mudah menulis novel. Ada. Itu kan harganya 90.000, 59.000. Plot twist. Itu harganya berapa ya? Plot twist itu 70 ribuan ya. Dan satu lagi ini yang belum diterbitin nih, buku yang nanti akan saya bahas, bestseller sebelum terbit. Nah, itu dia tuh. Kok bisa bestseller sebelum terbit? Karena ternyata pas saya pelajarin buku-buku bestseller, itu dari judulnya ternyata tuh ada gitu. Teknik-tekniknya. Berapa kata judul yang paling laris di dunia, itu data-datanya ada gitu. Okay. Terus judul yang mengandung unsur kata apa yang bisa laris, baru dari judulnya. Terus dari sinopsis yang kayak gimana yang bisa mancing, kemudian covernya kayak gimana. Ternyata ada hal-hal yang sebetulnya teknis yang bisa membuat itu laris gitu loh. Jadi baru lihat nanti cover dilirik aja produser orang sebelum terbit ya? Ayo Bun. Dilirik produser sebelum terbit. Nah iya bisa juga. Nah kayak gitu-gitu itu nanti bisa diterapkan dari itu. Jadi bonusnya aja bisa 300 ribuan ya Ten ya. Itu hitung infak aja kayaknya Pak Isa 399.000. Apa? Hitung sedekah udah 399.000 ya. Jadi banyak banget nih saya tampilin, coba ya saya tampilin bonusnya apa aja sih, coba saya tampilin deh mana nih. Nah ini nih bonusnya nih, gratis 101 dosa penulis. Nah ini terus keluar nggak ya? Keluar nggak? Ada keluar ya. Nah gratis ebook plot twist, gratis ebook bestseller sebelum terbit, 200 koin emas. Wih, ini kayak ngobrol kayak gini nih. 200 koin emas. Nah, 200 koin emas ini teman-teman bisa buat baca tulisan-tulisan di KBM bab yang dikunci di KBM App. Terus gratis ebook 30 hari selesai naskah, sama 3 workshop gratis dari Salam Syah dan Tendi Murti. Ini mah udah aja. Nah, teman-teman mungkin yang belum kenal Tendi Murti, profesi lainnya, yang saya juga mau belajar ya. Tendi Murti ini ternyata seorang karang kapiten. Aku seorang ghostwriter yang udah banyak nulis kisah-kisah orang yang orangnya mungkin sekarang kita kenal, bukunya mungkin laris, padahal yang nulis Tendi itu ghostwriter gitu. Jadi ghostwriter itu nulis tapi namanya nggak dicantumkan. Paling tawadu lah pokoknya. Iya tawadu, tapi bisa pergi umrohin orang tua. Tawadu nama tapi berpenghasilan ya nggak. Dan Tendi ini kayaknya salah satu orang Indonesia yang sukses bikin workshop online di kepenulisan dengan KMO-nya. Itu pesertanya alumni udah ribuan. Jadi saya justru juga mau banyak belajar juga tentang itu. Gitu. Berapa sih orang kalau dibayar bikin ghostwriter, kan lumayan data-data itu. Terus siapa sih yang mau ngebayar? Terus apa yang kita jual supaya dia mau ngebayar kita? Nah itu yang penting. Karena saya juga pernah ketemu ghostwriter, bukan ghostwriter sebetulnya. Dia nulis tentang orang profesi tertentu. Dia bilang, gue nulis kayak gini kayak budak jadinya. Malah disuruh-suruh, di apa macam-macam gitu. Jadi benar-benar nggak ada duitnya dikit, kerjanya stres, dan dia sebel sama pekerjaannya itu. Nah, itu berarti kan salah posisi. Jadi itu menarik. Oke, sip. Oke deh teman-teman, itu ya luar biasa materi hari ini dari Pak Isa, dari Mbak Asma, dari Kang Dewa, ini guru-guru kita semuanya. Silahkan belajar lagi di workshop online, nanti pakai Zoom.
itu tadi udah 4 kali pertemuan gitu ya, 4 kali pertemuan yang materi intinya, 3 materi bonusnya dari Pak Isa dan saya. Terus kelasnya mulai tanggal 26 Juni sampai tanggal 26, 27, 28, 29 itu yang ininya, yang pokoknya, yang berbayarnya, yang bonusnya itu setelah itunya kayak gitu. Silahkan nanti gabung di sana. Mungkin itu aja ya teman-teman semuanya. Nanti untuk link grup WhatsApp-nya sekarang mungkin gabung dulu karena cuma 100 orang, grup Zoom ini cuma 100 orang. Jadi saya khawatirnya sebelum dibuka, besok dibuka langsung ditutup lagi kayak gitu. Gitu loh Pak Isa. Sebelum besok dibuka langsung ditutup lagi. Kenapa? Karena udah tutup 100 orang itu yang di Zoom-nya seperti itu. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Belajar dari Mbak Asma, dari Kang Dewa, dari Pak Isa, guru-guru kita semuanya. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kang Dewa, silahkan ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup Mbak Asma, Pak Isa. Dari Kang Dewa dulu deh ya. Silahkan Kang Dewa. Apa saya? Nah, sebelum ditutup. Ya, intinya daftar itu. 1 menit bullshit, itu aja judulnya. 1 menit bullshit. Nah, saya nambahin deh. Ya, silakan. Daftar lewat KBMF. Download di Google Play Store. Bonusnya Bonus kan, banyak. diskon 50.000. 50.000 lumayan. Kalau saya sih mungkin ngasih hitungan nih. Bayangin kita misalnya nyetak 100 buku, kita mau jual. Itu kalau buku-buku indie label itu biasanya satunya 40 ribuan. Ya kan? Harganya kadang-kadang dia lebih mahal kan, 30-40 ribu. Kita daripada nyetak begitu, coba cetak 90 aja, yang budget 10 bukunya buat workshop ini, itu bahkan nanti 90-nya lebih cepat habis dan balik modalnya cepat. Daripada kita nyetak banyak, nggak tahu ngejualnya gimana, akhirnya kita ngendon. Mendingan nyetak sama ngejual dikombinasi, setelah itu langsung. Apalagi kalau nyetaknya KBM Print juga akan mau dibuat kan, kalau nyetak di KBM Print, dipromosin lagi di KBMF, wah itu lebih dahsyat lagi tuh. Buka bocoran. Iya. Ayo nyolong startnya ya nih. Nyolong start. Ya teman-teman, jadi nanti bakalan ada KBM Print. Waduh, kalau ini lagi. Oke deh, itu ya. Teman-teman itu dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih buat Pak Isa, Mbak Asma, Kang Dewa sudah masuk di sini. Sama Dewa, thank you. Asma Nadia, saya banyak belajar sekali dengan Asma Nadia. Masya Allah, itu siapa sih Pak? Oke deh, panjang tornya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Tendi. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.